Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah Siang, Bu. suara saya terdengar jelas? Siang, Bu. Yang Bu, Jelas, Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi Oke, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di webinar dari Haltep yang hari ini topiknya itu sangat menarik ya. Ada dua speaker keren kita hari ini yang nanti materinya pasti sangat bermanfaat dan sangat penting nanti untuk persiapan saat kita ingin berkarir. Oke, Eh, hari ini kita akan mendengarkan webinar dengan topik pentingnya sertifikasi dan karir di dunia kerja. Untuk peserta diharapkan di mute dulu. Mute dulu. Ya, perkenalkan saya Linda Nurhan selaku moderator. Hari ini akan ada dua sesi dari speaker kita. Pertama, speaker kita akan disampaikan pemateri kita adalah Mas Yogi Ariputra. Ya. Mas Yogi Ariputra ini adalah HR, FMCG, dan Paris Startup Tech. Kemudian yang kedua pemateri kita nanti Mas Abdul Halim Wibowo. Nah, kebetulan ini adalah CIO Haltef IT Learning Center. Oke, sebelumnya saya Linda Nurhan, selaku moderator. Sebelum memulai acara webinarnya, saya berharap semuanya bisa memperhatikan dengan baik. Kemudian pada saat acara webinar dilaksanakan, harap di-mute ya. Karena nanti webinar kita ada dibagi dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi dan sesi kedua adalah tanya jawab. Jadi silakan nanti pada saat pemateri menyajikan materinya, silakan disiapkan pertanyaannya. Mungkin nanti sesi kedua ada 2 atau 3 orang penanya ya, boleh nanti via chat atau langsung. Nah, yang sudah hadir di sini Mas Yogi Arif Putra. Apa kabar Mas? Halo Bu Linda, kabar Halo. baik Bu. Bu Linda gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Bu. Senang banget bisa join di hari ini ya Bu, bareng Iya, sama Haltef dan Alhamdulillah senang juga banget ini. Ibu di sini ya. Ya, senang banget Pak, karena di hari Minggu yang cerah ini ya, sudah terkumpul 5.000 peserta kita untuk mendengarkan webinar hari ini. Materinya sangat menarik dan penting untuk disimak, karena nanti ini kan tentang prospek ke depan nanti ya Pak, untuk kita berkarir, dan pentingnya kita punya sertifikasi ya. Yap. Di sini, oke itu silakan menggunakan virtual background-nya ya, untuk para audiens. Di rename namanya, mungkin berasal dari kampus mana. Kalau UCIC, misalkan UCIC underscore nama, atau dari kampus lain, silahkan di rename dulu. Selanjutnya digunakan uh, background-nya. Oke, sebelum kita masuk ke pemateri pertama kita, speaker kita Pak Mas Yogi ya. Mas Yogi apa Mas Arif? Mas Yogi Yogi. aja Bu. Oke, siap. Ya. Perkenankan saya menyampaikan biografi dari Mas Yogi. Oke, Mas Yogi Arif Putra ini sudah pasti sudah kompeten sekali ya di bidang HR.
Beliau ini sudah 7 tahun lebih di HR BP dan HR Lead. Partnernya udah banyak dan di sini kita bisa lihat pengalaman dari Mas Yogi, wah banyak sekali ya. Pertama dari tahun 2022, Mas Yogi ini adalah HR Leader Indonesia Kenview. Kenview ini adalah ini ya perusahaan yang sudah beroperasi sekitar 150 tahun lebih. Nah, ini biasanya untuk iconic brand. Contohnya di sini ada Listerine, Milanta, Combantrin gitu ya. Wah, udah banyak sekali. Selanjutnya Mas Yogi juga di tahun 2022 menjadi HR Lead di Hack Hacktip 8 ya Mas ya. Nah, ini juga industri tentang bagaimana value proposition dari customer-nya, hiring partner, and student. Kemudian di tahun 2019 sampai 2021, Mas Yogi juga sebagai Global HR Business Partner dengan Gojek. Kemudian HR konsultan di Netika Kuni Indonesia. Mas Yogi ini juga HR dan soft skill curriculum developer di Haltop ID. Jadi part-time beliau juga di Haltep. Ya. Dan banyak lagi ini profesional dari Mas Yogi ya. Nah, yang pasti nanti Mas Yogi akan berbagi, sharing bersama kita di sini. Pasti banyak informasi yang nanti akan kita peroleh. Oke, untuk Mas Yogi, dipersilakan. Baik, Bu Linda, terima kasih banyak perkenalannya, Bu. Dan senang banget bisa join bersama Ibu uh, UCIC dan juga teman-teman semua di sini yang mungkin across kampus gitu ya. Mungkin aku izin share screen dulu biar uh, make sure. Suara Bu, punten suara aku clear kan ya? Clear sekali, Mas. 1000%. Oke, baik. Baik, baik, Oke. baik. Thank you. Sure. Oke, coba aku share uh, full screen dulu. Baik, udah kelihatan screen aku? Terlihat, Mas. Sudah ya? Terlihat, Mas. Oke, baik. Oke. Baik, Bu Linda. Terima kasih teman-teman dan Bu Linda juga yang sudah siang-siang hari Minggu gitu ya. Sangat bersemangat untuk ngehadirin sesi seperti ini gitu ya. Karena mungkin banyak orang yang sekarang mungkin ngabisin waktu untuk beberapa hal gitu ya. Mungkin ada yang ngurus keluarga atau memang bermain dengan keluarganya dan segala macam. Tapi teman-teman mengalokasikan waktu untuk apa sharing dan juga mendengarkan hal-hal yang bermanfaat pastinya bukan cuma buat sekarang tapi juga buat karir ke depannya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang karir sedikit gitu ya. Karir itu buat aku pribadi yang hari ini aku mau share itu kayak perjalanan gitu ya. Kadang bukan masalah ending ya atau akhirnya, tapi lebih ke prosesnya itu sendiri sampai mencapai karir yang kita inginkan gitu. Jadi ya pasti ada yang susah-susahnya gitu ya, naik turun capek gitu ya. Ibarat kalau kita mau ke Bandung nih sama-sama sama teman kita ke Bandung, ada yang mungkin prefer atau kecenderungannya jalan sendiri naik travel, ada yang sekarang naik bus mungkin. Ada yang bareng-bareng gitu naik naik mobil pribadi segala macam. Biarpun sama-sama sampai Bandung tapi prosesnya beda-beda. Ada yang memang ya udah asal cepat aja pakai bus, tapi kalau ada yang pengen lebih banyak kebersamaannya dan segala macam mungkin bisa pakai mobil pribadi gitu. Nah, karir itu juga kadang atau sering kali kayak gitu kalau aku lihat dan aku akan share gitu ya. Em, Tujuannya mungkin teman-teman sama, certain level dari gaji, posisi dan segala macam, tapi pada akhirnya prosesnya akan sangat-sangat berbeda tergantung dari apa yang teman-teman punya, kekuatannya, dan apa yang teman-teman bisa lakukan ke depannya. Gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan tentang karir, makanya hari ini aku cuma share gitu ya perjalanan karir aku tuh kayak gimana dan kira-kira pelajaran atau lesson learn-nya selama ini tuh apa gitu ya. Nah, mungkin aku share tadi Ibu Bu Linda mungkin udah share sedikit, aku heads up atau lebih sedikit jauh menjelaskan tentang ini aja gitu ya. Netika, mulai dari Netika waktu itu konsultan HR, ini karir pertama aku dan nggak besar perusahaannya, mungkin nggak banyak orang yang tahu. Orangnya juga mungkin cuma 15 orang employee-nya gitu ya. Dan di sana
kok tema besarnya ketika kita ngomongin karir adalah tentang, menurut aku adalah tentang masa perkenalan dan membangun diri. Di awal-awal aku nggak bisa banyak ngomong ini itu, yang paling penting adalah gimana aku kenal sama diri aku sendiri dan ngebangun diri di karir awal-awal itu. Baru loncat gitu ya ke Gojek, which unicorn, big company, waktu itu salah satu startup paling besar di Indonesia. Ini temanya adalah uh, waktu itu aku mulai explore dan quote and quote apa memantaskan diri ya, dalam tanda kutip memantaskan diri. Nah setelah itu dari Gojek ini baru pindah ke education teknologi startup medium, nggak terlalu besar. Ini aku bilangnya apa, percobaan pertama untuk benar-benar memantaskan diri tadi dan mencoba banyak hal lah gitu. Dan terakhir my dream company Johnson & Johnson, Kenvue, besar gitu ya, bergerak di bidang consumer atau fast moving consumer goods. Teman-teman mungkin tahu Johnson & Johnson, Johnson Baby, Milanta, Pembantrin, Listerine gitu-gitu ya. Nah ini adalah global company. Jadi di sini aku ngerasa mendapatkan pekerjaan full time gitu yang sangat meaningful. Nah, secara umum menurut aku ini nggak akan lepas karena kecil terus besar, terus kecil lagi atau medium terus besar lagi. Menurut aku nggak lepas dari kesempatan yang Allah kasih, dan yang kedua adalah kredibilitas yang terbangun. Ini aku mau bahas banyak tentang hari ini, apa itu tentang kesempatan dan juga kredibilitas yang kira-kira, dan aku yakin ini bakal relevan banget buat teman-teman juga gitu. Feel free kalau ada pertanyaan untuk langsung ditanyakan via chat juga. Nanti di Q&A di akhir kita coba jawab satu-satu biar nggak lupa. Ya kita bahas ya. Nah, pelajaran pertama yaitu karir buat aku adalah tentang memantaskan diri agar dapat rezekinya lah. Atau kalau dalam konteks ini ya kita mendapatkan kesempatan kerjanya. Nah, ini yang mindset yang selalu aku coba tanamkan gitu ya. Ketika kita ngomong mindset, apa aja sih di dalamnya turunannya gitu. Satu, skills, kredibilitas, itu ngomongin semuanya, hard skill dan segala macam. Terus yang kedua adalah network atau kesempatannya. Terus yang ketiga yang biasanya nggak banyak dibahas adalah tentang doa atau jalur langit. Karena nanti aku cerita kenapa doa itu jadi penting, salah satunya untuk melengkapi tiga atau dua hal yang lainnya. Nah ini. Nah, lalu dari mindset yang tadi ini, kira-kira gimana sih cara menjalaninya? Nah, ini masuk ke pelajaran karir aku yang kedua gitu ya. Sekarang mungkin aku boleh minta teman-teman chat aja, aku pengen tahu menurut teman-teman mana yang lebih penting, soft skill atau hard skill? Boleh di chat aja, hard skill, soft skill gitu. Pengen tahu mana yang lebih penting? Boleh di chat. Silakan dijawab. Mana yang lebih penting antara soft skill dan hard skill? Soft skill, oke. Terus terus ada lagi soft skill. Kedua-duanya soft. Ada lagi. Boleh, boleh masih ditunggu. Mungkin 10 detik lagi. Soft. Rata-rata jawab soft ya. Ada yang jawab hard skill? Baru soft dan keduanya. Soft skill, soft skill. Hard 70, soft 30. Oke. Oke. Baik. Ya, nanti nanti kita akan bahas di sini. Thank you teman-teman yang sudah menjawab ya. Ini beragam. Ada yang bilang hard, ada yang bilang soft skill. Nah, tapi untuk sangat memudahkan, kadang penggunaannya di dunia kerja soft skill sama hard skill beberapa pekerjaan itu rada bingung. Jadi sekarang penggunaannya lebih mudah untuk people skills dan hard skill gitu ya. Jadi soft itu kita ganti jadi people skill. Kalau hard skill simple, teknis, eh, misalnya kayak apa teknologi, IT, data analytics, marketing dan segala macam. Kalau people skills mungkin lebih kepada apa? Komunikasi, kolaborasi, empati, terus effective listening gitu-gitu. Jadi lebih mudah. Yang satu hard yang memang kelihatan, satu lagi yang related sama people banget. Ini yang memudahkan. Nah, untuk menjawab yang tadi buat saya itu dua-duanya sama penting. Nggak bisa dibilang 50-50, 70-30, 40-20, atau soft skill lebih penting, atau mana yang lebih penting. Buat aku, dua-duanya sama-sama penting. Karena mereka punya peran di tempat yang berbeda. Yang satu hard skill itu berguna untuk menyelesaikan pekerjaan, bisa sesimpel apa bisa ngitung gitu ya atau bisa menggunakan Excel. Nah, itu untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi people skill berguna untuk mempermudah pekerjaan itu dalam jangka yang lebih panjang. Contoh balik lagi tadi kita ngomongin tentang mau pergi ke Bandung. Biasanya kan mau misalnya mau pergi ke Bandung atau mau pergi ke satu tempat yang kita nggak tahu. Biasanya kan ada supir, terus ada navigatornya yang megang maps biasanya kan. Terus yang ketiga mungkin ada orang yang di belakang
yang biasanya ngasih makanan aja atau support yang depan lah. Itu kan biasanya kalau bareng-bareng kan. Karena bagi-bagi tugas tuh. Nah, hard skill itu letaknya ada di supaya orang yang satu, orang yang A, yang cowok ini itu bisa mengendarain, yang satu bisa menavigate dengan benar, yang satu bisa mendistribusikan makanan dengan benar. Itu hard skill. Tapi people skills itu berguna untuk bagaimana mereka berkomunikasi, berkolaborasi antar keduanya supaya perjalanannya itu lebih asik, lebih seru, dan juga lebih mudah gitu. Nggak terlalu banyak cekcok. Misalnya kayak, oh kita navigate maps-nya ke Bandung, taunya sebenarnya supirnya mikir itu ke uh, Jakarta Selatan ya kan udah berbeda gitu karena nggak ada komunikasi. Nah tadi, jadi punya skill masing-masing nggak cukup, hard skill penting untuk menyelesaikan pekerjaan karena kalau cuman people skill saja nanti apa kalau sekarang orang mungkin lihat dengarnya kayak wah ini cuma ngomong doang gitu, cuma menjilat doang dan segala macam karena dia nggak punya hard skills yang kuat. Makanya dua-duanya ini harus seimbang. Kadang harus lebih kuat hard skill, kadang harus lebih kuat people skills. Tapi in general dalam long term view gitu ya maupun short term view itu pada akhirnya adalah keduanya akan bermain untuk peran yang berbeda gitu. Jadi jangan terjebak dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya mungkin bisa kita ganti bagaimana lebih daripada kita nanya mana yang lebih penting, mendingan kayak gimana caranya dua-duanya bisa berjalan berbarengan gitu. Jadi instead of or, mendingan kita pakai dan. Ini skill yang menurut aku penting juga. Hard skill, people skill. Supaya lebih mudah. Nah, nyambung sedikit karena ini aku share pengalamanku aja. Sepanjang perjalanan karir gitu ya, mulai dari konsultan HR tadi, ini ada hard skill dan people skills yang sangat-sangat menarik yang aku dapat gitu ya. Di hard skill waktu itu pertama kali di jadi HR itu memang belajar banyak tentang certified atau tersertifikasi untuk job analysis dan job compensation. Di awal nggak bisa banyak ngomong ini itu gitu karena waktu itu di konsultan ya udah terima aja untuk apa yang memang pada akhirnya dijalanin saat itu gitu kan karena memang skillnya juga baru terbatas banget namanya baru lulus gitu kan. Nah, people skill yang cukup underrated gitu ya kalau bahasa sekarang ini adalah ada tiga kelincahan dalam belajar untuk gimana dikasih pekerjaan baru langsung belajar cepat dan segala macam itu harusnya jadi kekuatannya kita. Terus nurut kata mentor atau bos atasan karena kita masih baru-baru lah nggak bisa terlalu banyak minta ini itu atau terlalu banyak bilang ini itu karena kita belum tahu apa mereka lebih jauh lebih senior daripada kita dan segala macam. Dan yang terakhir adalah yang paling mudah adalah memberikan kualitas kerja. Apa yang disuruh dibuat itu semaksimal mungkin. Nah ini yang bergerak nanti di hard skill. Mau bikin apa? Sesimpel bikin PPT ya bikin PPT yang keren banget gitu. Di make sure PPT-nya juga sudah sangat-sangat nggak ada typo, misalnya nggak ada apa namanya gambarnya udah pas banget, semuanya on place gitu-gitu supaya memang benar-benar paling nggak tiga hal ini menurut aku waktu di zaman dulu itu memberikan atau membangun fundamental yang sangat-sangat oke jadinya. Nah, yang kedua, setelah tadi hard skill, people skill, nah waktu di Gojek, karena ini saatnya mulai explore dan memantaskan, waktu itu sertifikasi yang didapat adalah certified coach, karena mereka memang waktu Gojek lagi banyak perubahan, coach ini benar-benar untuk membantu people leader atau manajer melatih timnya juga gitu. Jadi waktu itu aku dapat sertifikasi di sana dan banyak project juga di sana. Tapi people skills-nya apa? Kolaborasi, empati, mendengarkan yang baik. Nah gitu ya. Jadi setiap journey rada beda nih gitu ya. Nah, lanjut ke waktu di education teknologi startup. Ini medium, ini membangun HR program dari nol lah kira-kira gitu. Jadi waktu itu mereka belum punya sistem HR mulai dari rekrutmen sampai ke ujung gitu ya. Nah, tapi dari konsultan maupun dari Gojek itu ternyata bisa ngebangun banyak referensi. Nah, di saat ini percobaan pertama ini benar-benar udah mulai jadi people skills-nya atau jadi advisor dan juga gimana membuat sesuatu itu kejadian. Dari konsep langsung jadi kejadian. Konsepnya udah dapet nih dari waktu konsultan maupun dari Gojek caranya macam-macam tapi bagaimana itu mendrive supaya orang pada buy in, terus juga kita benar-benar mempersiapkan semua technicalitiesnya dan juga menjadi advisor untuk senior leader waktu itu atau CEO level, chief level lah. Gitu. Jadi ini ternyata membangun ke yang ketiga dan paling menarik adalah di poin keempat gitu ya di Kenvue atau Johnson Johnson ini itu di global company ini kan mendapat pekerjaan yang sangat meaningful dan menariknya adalah sebenarnya ternyata secara hard skill semua dari sertifikasi dan skill yang udah dilakukan ternyata itu sangat berguna buat pekerjaan yang sekarang gitu jadi
ternyata kalau dulu mungkin langsung pengen yang ideal, langsung pengen yang global company ini itu mungkin nggak akan kejadian karena kita juga belum pantas gitu, atau aku juga belum pantas waktu itu. Tapi justru dari perjalanan ini yang ternyata tadi memantaskan diri untuk bisa jadi di Canvy yang kayak sekarang, alhamdulillah gitu. Dan tadi people skillsnya ternyata all skillsnya juga bertambah masing-masing untuk bisa menjadi partner yang lebih terpercaya, karena di global company orang-orangnya jauh lebih senior, orang-orangnya jauh lebih jago di sana. Ya kita istilahnya, aku salah satu yang paling muda, apa yang bisa kasih add value gitu pada akhirnya ternyata menjadi seorang HR yang agile, yang lincah gitu ya, untuk merubah program, merubah ini itu sesuai dengan kebutuhan saat itu, yang didapat dari tiga perusahaan sebelumnya itu ternyata jadi fundamental yang sangat kekuatan yang sangat besar gitu di saat ini. Itu makanya ini adalah tentang memantaskan diri untuk di certain position. Kadang nggak harus hari ini atau nggak harus sekarang kita ada di posisi yang menurut kita ideal, tapi memang kadang itu perjalanannya memang panjang gitu. Jadi mungkin dicapai 6 tahun baru sekarang sangat-sangat ideal sebagai pekerjaannya. Biarpun pekerjaan ideal pastilah ada hal-hal yang memang ya ada yang nggak disuka atau apa, tapi bagaimana secara umum ini jadinya ideal gitu. Jadi aku nggak begitu percaya ideal job itu ada di first time job, apalagi itu baru pertama kali pekerjaan, nggak mungkin, karena pada akhirnya butuh proses yang buat bisa mencapai ke sana. Ada yang mungkin setahun 2 tahun udah dapat ideal jobnya good, ada yang mungkin butuh 7 tahun, ada yang butuh lebih panjang. Nah itu tergantung gimana kita membataskan diri dan rezekinya ada di mana gitu. Mungkin tipsnya buat temen-temen yang mau memulai, mulai dulu coba plannya akhirnya tuh mau kayak gimana, ideal jobnya apa, secara skill, secara people skillsnya mau didapat apa, secara company mungkin boleh dilihat juga, baru masuk ke sekarang ada di mana, tips keduanya sekarang ada di mana, gapnya kayak gimana, baru yang tengah-tengahnya diisi gitu ya. Jadi waktu itu emang udah sempat ngeplan gitu mau di global company, tapi nggak tahu kapan waktunya ya. Yang bisa dilakukan adalah persiapan-persiapan yang tiga ini gitu loh, sambil ngerjain project ini itu dan segala macam. Yang penting kita tetap punya tujuan. Dan kita ngomongin karir kadang sangat-sangat beda. Gue nggak expect waktu itu dapat di Gojek, di education tech startup, bahkan di Canview pun nggak pernah expect gitu dapat hal yang kayak gini. Tapi pada akhirnya alhamdulillah karena ternyata pantas gitu dan bisa melakukan itu, ya dapat juga rezekinya. Ini nanti gue banyak akan jelasin tentang uh, part yang ini. Jadi overall kayak gitu. Nah, kalau hard skill tadi spesifik ke hard skill, terutama di kalau lu lihat di apa namanya awal-awal ya, 7 tahun mungkin juga masih awal-awal banget. Namanya certification itu pada akhirnya penting untuk ngebangun kredibilitas. Kita di Indonesia apa environmentnya belum begitu sangat-sangat fokus kepada skill doang, tapi sertifikasi itu benar-benar membantu kita untuk dilihat sama HR, dilihat sama hiring manager bahwa kita udah pernah ngejalanin satu program yang sangat-sangat terstruktur dan outputnya jelas. Misalnya sertifikasi dari BNSP, sertifikasi dari trusted partner dan segala macam, itu akan jadi fondasi. Tapi jangan berhenti cuma sampai di situ, karena di sertifikasi yang jauh lebih penting daripada sebuah kertas atau sebuah title-nya tadi adalah dapat mentor yang keren, komunitas atau teman seperjuangannya, sama materi yang proven dan terstruktur, supaya teman-teman bisa explore lebih jauh, ngejalanin project-projectnya lagi dan lain-lain. Nah ini yang pada akhirnya kalau certification mungkin orang semuanya bisa ngejalanin certification, tapi prosesnya semua benar dijalanin atau enggak, itu yang jadi jauh lebih penting juga. Jadi dua itu harus beriringan. Yes, teman-teman akan ikut misalnya dengan certification tertentu, tapi prosesnya juga harus dilihat bahwa apa sih yang bisa gue pelajarin dari sana, apa sih yang mentor kayak gimana sih yang gue perluin di sana, komunitas atau teman seperjuangan kayak gimana sih yang bisa membantu gue untuk mendekatkan diri gue ke karir yang gue inginkan. Kira-kira gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Yogi, kalau udah punya skill, terus kredibilitas, terus apa? Nah ini masuk ke pelajaran ketiga yang gue dapat ya, adalah membangun network. Kita perlihatkan portofolio di CV ya, tapi sekarang LinkedIn itu adalah apa? Sosial media. Kalau bagi teman-teman yang belum punya LinkedIn, coba mulai masuk ke sana, karena itu apa transformasi dari CV-nya teman-teman masuk ke sosial media bentuknya profesional. Maksudnya LinkedIn, jadi apa CV online kita gitu ya. Ini waktu ini pertama kali di apa namanya di kampus gitu ya, yang kerjaannya apa aku put semua di sana, pernah jadi ini kerjaan yang ngapain itu aku put terus. Dan nah ini yang suka suka banyak um, kita terjebak gitu ya. Beda tipis ketika kita ngomongin show up
sombong atau pamer sama show up apa yang dilakuin. Bedanya tuh kalau sombong atau pamer itu kalau merasa diri paling jago satu, yang kedua merasa ini semuanya atas usaha sendiri gitu loh. Padahal enggak. Nah, tapi kalau show up apa yang dilakuin itu sebenarnya kita ngomongin bicara fakta apa yang sudah kita lakuin dan nggak berlebihan. Memang bisa dibuktikan gitu. Memang kalau misalnya tanya ke mentornya atau tanya ke orang yang dulu emang dia ngerjain itu. Tetap humble bahwa ini sebenarnya nggak bisa dicapai kalau nggak ada partner, nggak ada peers yang ngebantuin, nggak ada atasan yang mendukung dan ngasih project itu dan segala macam. Memang misalnya secara secara global ya nggak ada istilahnya nggak ada Allah gitu yang memberikan juga kesempatan-kesempatan ini gitu. Dan ini masalah hati kadang nggak bisa bisa dibilang kayak ini sombong nih atau ini show up nih. Kita nggak pernah bisa tahu ini masalah hati buat diri kita sendiri aja. Ketika kita membuat portofolio, kita harus bisa bedain mana ini emang pamer atau sombong atau sebenarnya ini kita lagi show up aja untuk membantu kita mencari karir di dunia kerja. Nanti ketika di interview, ketika di CV itu juga akan beda tuh. Orang yang kesombong tuh kita bisa di HR kita bisa ngelihat nih kayaknya emang rada susah belajar gitu karena udah ngerasa paling bener sendiri, paling jago sendiri. Padahal ketika masuk dunia kerja pasti banyak yang harus dikerjain lagi gitu. Tapi ini tips yang menarik ketika untuk kita bisa apa maksimalkan LinkedIn sebagai portofolio. Terus yang kedua, sorry, gue juga biasa ngelakuin call chat namanya. Call chat ini em, untuk ngebuka network. Jadi biasanya kalau misalnya tadi balik lagi gue udah punya plan, gue mau ke FMCG, gue mau ke startup. Biasanya tuh gue connect dulu tuh sama orang-orang, gue search kayak di Gojek gitu, ya. Gue search ya tuh orang-orang di Gojek, terus gue connect. Terus gue chat gitu, gue chat, terus saya chat. Misalnya ini beberapa contoh gitu gue chat ke orangnya kebetulan atasan atau senior di kampus terus ceritain menarik nih ini itu dan segala macam pengen nanya-nanya lebih jauh dong boleh nggak gitu jadi kayak gitu terus yang kedua juga suka nanya ke pengen jadi HRBP di startup dan lain-lain tapi pada akhirnya apa yang nggak semuanya dibalas juga sih tapi paling nggak kita ngebuka koneksi atau connect dengan orang-orang yang memang akan mendekatkan kita dengan karir yang kita inginkan kira-kira gitu bahkan alhamdulillahnya 2 kali di Gojek waktu itu kan Netika tuh nggak ada orang nggak ada yang kenal dan biasanya Gojek tuh nggak ngambil dari perusahaan-perusahaan yang kecil dan ternyata karena punya LinkedIn terus atasan gue waktu itu Mas Mirzan Gorif ini dia ngeliat gue di page kayak mungkin page ke-7 atau keberapa gitu karena gue naruh satu skill yang dia lagi cari di LinkedIn dan itu emang gue punya. Nah dia akhirnya yang reach out gitu untuk masuk Gojek dan ini kan sesuatu yang gue nggak pernah expect gitu. Akhirnya gue masih deket sama Mas Mirzan ini sampai sekarang sampai setelah dari Gojek juga gitu. Dan dia duduk kemana-mana. Dan terakhir di Canvy atau Johnson Johnson juga kan tadi dari Activate atau dari AdTech itu kan nggak terlalu besar company-nya dan jarang banget orang dari perusahaan gede itu ngelihat ke model-model perusahaan kayak gitu gitu. Jadi um, waktu itu ternyata ada orang juga dari sebelumnya yang pernah kerja terus karena dia lagi open ya udah gue chat aja gue tertarik nih dia bisa lihat profil gue akhirnya alhamdulillahnya dua ini ngebawa ke menurut gue salah satu pelajaran karir paling 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 besar ya, karena di Gojek sama di sekarang di Canvy atau Johnson Johnson gitu jadi memang pada akhirnya network penting kalau kita udah punya portofolionya, jadi orang juga bisa tahu. Dan LinkedIn adalah salah satu powerful tools. Nah ini agak tips-tips kayak gini akan banyak gue bahas juga nanti di apa namanya salah satu ebook yang kita akan keluarkan dari Haltech. Dan kebetulan hari ini bakal ada satu promo yang teman-teman akan bisa bisa lihat hal-hal praktis kayak gini gitu ya, supaya bisa dicoba formatnya, template dan segala macam. Tapi ternyata ini masuk ke yang bagian part terakhir gitu ya, sebelum nanti ke Halim, itu semua nggak cukup. Nah ini pelajaran karir keempat gitu ya, kekuatan doa. Ini tuh skill yang menurut gue underrated. Kalau misalnya Allah, menurut gue ya, kalau misalnya Allah nggak kasih tadi tuh ya kesempatan ini itu, mungkin Mas Mirzan nggak akan chat gue gitu, karena dia dapat gue di halaman ke-7 gitu ya. Dan mungkin waktu itu Mbak Tias tadi yang atasan gue sekarang di Canview, mungkin dia nggak akan lihat LinkedIn gue dan nggak akan ngeproses gue untuk di proses ini gitu jadi menurut gue perannya banyak malah di sini gimana dapat mentor yang kayak di awal dari Netika, Gojek, EdTech sampai ke sekarang terus akses ke orang-orang yang percaya bahwa gue bisa dan gimana akses ke ilmu network yang keren
lagi tempat-tempat kerja yang oke menurut gua gitu ya sepanjang karirnya. Dan menurut gua doa ini underrated skill. Gak banyak orang kayak ya emang ya doa ya, kadang mungkin orang apa nggak terlalu ini karena udah saking seringnya kita disuruh berdoa gitu. Tapi menurut gua justru ini yang uh, banyak membantu gitu. Kalau nggak hal-hal yang tadi gue ceritain mungkin nggak akan kejadian. Ya, mungkin kita recap dulu sedikit gitu ya, biar ini kalau teman-teman feel free kalau ada pertanyaan boleh di chat. Tadi ya balik lagi ya, kalau kita ngomongin tentang kerja itu tentang memantaskan diri supaya dapat rezeki. Kesempatan kerjanya juga dapat. Mungkin bukan sekarang, kalau memang belum sekarang berarti artinya mungkin kita harus memantaskan diri lebih jauh, tapi at least kita tahu. Tadi kita ngomongin skill, kredibilitas yang isinya adalah mungkin pentingnya sertifikasi, hard skill dan people skills, gimana sama-sama penting. Network dan kesempatan, tadi show portfolio dan call chat. Doa jalur langit ini benar-benar hal yang apa penting gitu ya. Ini underrated skillnya lah. Tapi ternyata ya, ini tadinya gue pikir mungkin berapa tahun yang lalu urutannya kayak gini, tapi ternyata makin kesini makin sadar kalau urutannya ternyata kebalik. Urutannya emang harus doa dulu, skill baru network. Karena dengan doa lu akan dapat skill yang kayak kok makin mudah aja gitu akses ke skill-skill yang tiba-tiba gue udah dapetin sama tempat certified yang oke banget, terus dapat orang-orang yang bisa ngajarin gue dan segala macam yang gue nggak pernah expect gitu, dari LinkedIn lah, dari ini dari itu. Terus sekarang bisa ketemu Halim, ngobrol banyak dan lain-lain di Haltev, bisa ketemu teman-teman dan network tadi kesempatan gimana kita punya portofolio dan lain-lain. Nah ini yang menurut gue jadinya kayak kayaknya mungkin doa dulu deh harusnya, dan at least ya sama-sama lagi mencoba lah untuk bisa kayak doa dulu baru hal-hal yang teknis-teknis lain, karena ini yang akan mempercepat atau jadi apa potensi pelijinnya untuk dua hal yang di bawahnya. Karena banyak hal yang nggak expected kok. Banyak hal pada akhirnya, banyak hal yang nggak bisa kita kontrol di dunia ini. Dan menurut gue dengan doa gitu ya, apapun agama teman-teman, gue banyak ketemu sama orang yang berbeda agama dan mereka sangat-sangat apa rely on doa itu sendiri, dan pada akhirnya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan mereka di dua hal yang di bawahnya. Itu mungkin pertanyaan terakhir sebagai penutup sebelum saya lempar lagi ke Bu Linda dan pembicara selanjutnya. Kira-kira pertanyaan buat teman-teman, kira-kira siapkah untuk makin memantaskan diri untuk bisa dapat kerjaan atau apapun yang teman-teman inginkan? Sekian dari aku. Mungkin itu aja. Aku kembalikan dulu ke Bu Linda ya, Bu. Baik, makasih Mas Yogi. Wah, luar biasa sekali sharingnya ya. Singkat, padat, jelas. Ternyata tadi kita udah dengarkan gimana sejarah singkatnya Mas Yogi ya, sampai dengan sekarang beliau ada di sini menceritakan tadi kebalik tadi jalur langit jadi duluan ya Mas. Iya, Bu. Saya baru sadar sih itu, Bu. Iya, ternyata jalur langit ini benar-benar apa ya? Kayak inilah gitu ya, apa dia yang paling didahulukan gitu, Ya. prioritas. Lu nonton lu nonton hantunya datang. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelum ke materi kedua, mungkin dari teman-teman di sini silahkan diajukan pertanyaan ke Mas Yogi. Kita sharing santai saja, mungkin bisa bertanya gimana sih tadi ada soft skill, hard skill kayak gitu, kayak gimana gitu. Silahkan. Atau punten, Bu, atau kita di akhir aja biar barengan karena Oh, di akhir saja. iya Oh, yang disampaikan Mas Salim nyambung, sangat oh nyambung dengan yang nyambung. punya saya, nggak apa-apa ya, Bu ya. Oke, berarti Biar kita lebih next lanjut akan aja ya. ya Mas Yogi ya. Betul, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan kayaknya bisa juga tuh, Bu, di chat langsung gitu ya. Jadi nggak Oke, lupa kan, takutnya nanti nanti kita jawab di akhir aja biar sekalian, nggak apa-apa ya, Bu ya. oke ya Bapak. Ini tadi ada Oke, yang chat nih. Thomas boleh nanya, boleh nanya. Mas Thomas, ada pertanyaan. boleh di Lanjut. chat dulu aja ya. Nanti kita kita ini ya, Mas Thomas boleh di chat dulu. Nanti kita jawab di akhir gitu, Oke, nggak apa-apa ya, Bu ya. kita collecting dulu ya pertanyaannya di chat ya. Yes, Oh betul. ya, so. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke speaker kedua. Ya, ini spesial CIO dari Health IT Learning. Silakan yang bertanya, mangga di chat saja dulu di kolom chat. Mungkin bisa di close dulu untuk ininya ya, Mas Yogi.
Share screen-nya. Share screen dari aku juga, Bu. Oke. Kalian, kita udah nyambungin kok. Oke. Izin memperkenalkan dulu. Memperkenalkan dulu speaker kita kedua yang nggak kalah kerennya sama Mas Yogi, pengalamannya juga keren banget, yang mau sharing lagi sama kita hari ini ya. Eh, Mas Abdul Halim Wibowo, ini beliau ini adalah CEO dari Haltep yang saat ini masih aktif ya. Oke, pengalaman beliau ini sudah banyak sebenarnya. Nah, kalau di bisnis manajemen beliau itu sudah 3 tahun lebih ya pengalamannya. Mendevelop untuk training startup, kemudian beliau ini edukasi learning platformnya bisa ke banyak klien, ada di Indonesia, China, Malaysia, Taiwan gitu. Ada banyak pengalaman beliau dari Mas Abdul. Kayak beliau ini lulusan ini ya, UI di Computer Engineering, dan kebanyakan beliau ini aktif sebagai software engineer. Ada beberapa yang kita lihat di sini, pengalaman beliau dari Nordic School of Technology, kemudian di Piper juga. Nah, ini sangat sangat ini apa? Sangat menarik sekali gitu jika beliau bisa berbagi juga sama kita seperti Mas Yogi tadi. Kayak Mas Abdul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bu Linda. Halo, Mas Yogi. Halo, teman-teman. Suara saya jelas nggak kira-kira? Sorry. Jelas Mas? Jelas ya? Jelas. Oke, oke. Ya, Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya semuanya kita dengarkan informasi dan sharing dari Mas Abdul Halim Wibowo. Oke, Oke, emang ya saya, Mas? saya mau coba share screen kali ya. Apa udah ya? Sorry. Oke. Mau kembali ke eh, PPT ya. Yang ini kayaknya. Oke. Screen-nya kelihatan nggak, teman-teman? Sorry. Ada ya screen-nya? Sorry. Oke, ada Mas. Nggak slideshow ya. Ya. Oke, tadi Mas Yogi sempat mention soal siapkah buat teman-teman buat memantaskan diri. Saya bakal lanjutin Mas Yogi tadi, tapi sebelumnya saya mau sedikit cerita soal saya ya. Pertama, saya pernah bekerja sebelumnya, jadi sebelum jadi eh, apa owner gitu ya atau CEO, saya sempat kerja juga itu di tempat namanya dulu tuh Nordic Tech. Jadi dia kayak semacam EdTech tapi dari Estonia gitu. Yang teman-teman tahu mungkin Estonia dari segi education itu sangat maju gitu. Mirip-mirip kayak Finlandia kalau tahu. Jadi saya dapat ilmu dari sana soal kurikulum, cara ngajar gitu ya, cara delivery suatu materi, sampai ke bagian ke evaluation si pelajarnya gitu. Jadi saya dapat cukup banyak ilmu dari situ. Terus agak berani sedikit itu bikin sendiri gitu. Yang kira-kira mungkin mirip-mirip gitu. Mirip-mirip kayak di si Estonia tadi kayak gitu atau si Nordic Tech tadi. Cuman bedanya saya ketambahan mungkin value yang mereka nggak punya gitu. Tapi kalau dari mereka sendiri itu bagus banget diambil soal kurikulum gitu. Environments itu paling pas banget kalau diambil dari negara maju kayak gitu. Nah, itu paling sekitar sedikit soal saya. Jadi nggak banyak yang Mas Yogi karena saya bukan apa ya, bukan kerja yang demen ngantor gitu kayak Mas Yogi. Saya lebih prefer building sendiri gitu sih. Next, ini yang saya nggak tahu ini quotes yang menurut saya dapat dari bos saya, orang Estonia juga. Dibilang kalau eh, masa ke depan itu ya harus belajar ke masa depan gitu. Belajar hal-hal yang dipakai di masa depan gitu. Kalau mau ngubah hidup kayak gitu. Dan mungkin kata-kata ini tuh sebenarnya itu bener banget gitu. Kalau teman-teman ke depan tuh mau apa ya, mau berubah gitu eh, masa depannya, kehidupannya ya harus berubah gitu. Diubah hidupnya gitu. Kalau tadi seperti Mas Yogi bilang, apa yang diubah? Itu tadi tuh yang ada kompetensi gitu ya, yang ada hard skill, soft skill itu butuh di improve gitu, butuh di level up gitu kasarnya. Nah, ini tadi sempat mungkin pertanyaan ya, apakah teman-teman sudah eh, qualified gitu? Apakah udah
pas kompetensinya gitu, atau kok dirinya sudah pantas atau belum pantas gitu, ngomongin soal karir masa depan kayak gitu. Kan kebanyakan setahu saya teman-teman tuh masih kuliah ya, kampus lah. Mungkin semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Apakah teman-teman udah berpikir bahwa, oh saya qualified nih gitu, oh saya nggak qualified gitu-gitu ya. Nah, pertama ngomongin tadi soal skills. Sebenarnya kalau Mas Sugi bilang, step pertama kalau mengubah hidup dengan doa itu saya sepakat gitu. Doa itu kan bikin kita berharap ya. Orang kalau punya harapan, punya kepercayaan, dia timbul keyakinan gitu. Itu mungkin step awalnya gitu. Kenapa orang tuh pada berdoa di awal-awal kayak gitu. Nah yang kedua ngomongin soal skills tadi tuh. Eh, oh nggak cukup nih orang dengan doa doang gitu kan. Kalau kata guru saya di SMA dulu pernah bilang, kalau doa tapi nggak ada usahanya itu ya dia bohong gitu. Atau kalau dia usaha tapi nggak berdoa dia sombong gitu. Nah kalau di sini mungkin teman-teman ya doa tadi balik lagi itu buat bikin teman-teman punya faith, punya eh, percaya diri, punya apa eh, keberanian gitu ya. Itu pasti butuh dorongan doa kayak gitu. Nah yang kedua itu ngomong soal skills. Sebenarnya kan kalau kita mau lihat kalau orientasinya adalah karir ya, profesional, kan nggak cukup dengan tadi Mas Yoi bilang soft skill gitu ya. Oh dia pandai berbicara, dia pandai berkomunikasi, dia pandai sosialisasi gitu ya segala macam, tapi dia nggak punya skillsnya, dia nggak punya hard skillnya gitu. Nah ini menjadi faktor misalnya kedua yang penting tuh. Jadi orang juga dituntut harus bisa atau dalam hal ini quote and quote profesional gitu ya. Apa sih indikatornya? Yang pertama biasanya portofolio pertama, yang kedua itu bagian kompetensi atau sertifikasi. Nah, kalau di kampus mungkin teman-teman lihat kan suka bikin project kampus mungkin ya kalau anak kuliahan bikin portofolio gitu. Misalkan dia jurusan desain ya, dia bakal bikin banyak banget segala macam desain tuh, flyer, brosur, mungkin animation gitu ya. Atau mungkin dia kuliahnya let's say computer science gitu atau programming ya dia bakal bikin portofolio tuh bikin sistem mungkin bikin website aplikasi itu kan part of portofolio teman-teman dan biasanya itu kan dipajang ya kalau buat yang coding gitu programming kan dia punya mungkin GitHub GitLab gitu ya Bitbucket gitu ya itu tempat dia buat mejeng projectnya gitu atau juga sama tuh buat tadi yang desain ada tempat-tempat buat mejeng portofolio gitu ya yang orang bisa cek secara online gitu. Nah, yang kedua tadi ngomongin soal kompetensi. Nah, kompetensi ini menjadi hal yang tadi di-mention sama Shogi juga. Oh, orang tuh apakah dia butuh suatu kompetensi gitu? Apakah dia butuh tersertifikasi gitu? Nah, menurut saya dan kebanyakan orang yang tadi Mas mention itu penting buat jadi suatu yang proven. Jadi si orang ini dia benar-benar sudah teruji nggak cuman katanya gitu, tapi kenyataannya dia memang udah teruji gitu, atau diakuin sama at least lembaga entah tarafnya dia eh, company nasional atau internasional kayak gitu. Nah, penting nggak sih tadi punya sertifikasi keahlian gitu? Penting nggak tiap orang tuh punya sertifikasi sendiri gitu? Nah, ini Ji ya. Ini saya sedikit share ya. Nah, ini soal kalau kita punya kompetensi yang diakui sama lembaga yang mumpuni. Kalau di Indonesia mungkin tadi sempat di-mention itu BNSP ya, Badan Nasional Standar Profesi gitu. Kalau mungkin teman-teman yang kampus tahu, atau mungkin tadi ada sertifikasi yang dia internasional atau ISO gitu ya, atau bahkan mungkin sertifikasi lembaga gitu, kayak HALTEP segala macam juga termasuk kompetensi gitu. Nah, kalau orangnya udah tersertifikasi atau berkompeten di bidangnya, dia nggak hanya dapat kertas gitu. Karena sebenarnya kalau mau dilihat, dapetin kertas itu tuh butuh step. Ada prosesnya gitu. Dari mulai dia belajar gitu ya, ngasah skills, ujian, evaluasi, presentasi, sampai dia dinyatain, oh dia proven nih, dia lulus gitu ya. Dapat suatu certified kayak gitu sih. Jadi bukan tiba-tiba oh dia tersertifikasi nih selembar kertasnya gitu, dua lembar kertasnya enggak gitu. Tapi di balik itu semua ada step-step yang butuh dilaluin gitu.
Nah, kalau tadi ngomongin soal sertifikasi, kan ada banyak ya. Saya akan coba sedikit rangkum teman-teman. Sebenarnya kalau ditarik secara garis besar, ada apa sertifikasinya? Ini dia. Yang pertama ada company certified atau sertifikasi standar company. Kalau kayak Haltef, EduTech, dan teman-temannya, kita punya sertifikasi standar company gitu. Jadi yang ngetes ya lembaganya gitu. Tapi balik lagi, lembaganya dia harus, kalau sekarang tuh tiap lembaga apa training ya atau pelatihan, dia harus terdaftar sama terregistrasi dan diakreditasi quote and quote ya sama apa sama dinas terkait gitu, sama Kementerian Pendidikan sebenarnya. Dan Nateh udah termasuk yang tercertified, ada nomor edarnya juga segala macam. Yang kedua tadi soal yang sertifikasi nasional. Nah, ini dia kalau kalian tinggal di Indonesia, dia itu biasanya bakal dipakai banyak sama tiap lulusan ya. Kalau saya nggak salah tuh tiap kampus biasanya ngewajibin anaknya buat ikut BNSP ya. Ini penting juga. Jadi, misalkan, oh saya udah tersertifikasi secara nasional di bidang, misalkan desain gitu. Secara nggak langsung, company bakal lihat, oh dia udah emang proven nih, si anak udah punya certified yang nggak cuman dia, oh sertifikasi, nggak, tapi dia udah proven secara skillsnya juga. Atau yang ketiga, yang paling, saya bilangnya yang paling oke gitu ya, sertifikasi standar internasional. Ada beberapa mungkin para orang yang udah expert ya, atau expertise, mereka bakal punya ISO certification gitu. Dan nggak cuman desain atau mungkin coding gitu ya, yang dia punya sertifikasi internasional gitu di semua bidang bidang tertentu, bidang keahlian, dia akan punya semua jenis sertifikasi levelnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya sertifikasi, makin tinggi sertifikasinya, harusnya bisa makin pede gitu, karena terproven. Setahu saya kemarin yang di bagian International Certified, itu nggak cuman ujian tuh, tapi saya harus juga kemarin yang di person view itu nggak cuman belajar, ada FGD-nya, ada tesnya, ada presentasinya, ada tanya jawabnya juga gitu ya, buat dapetin yang International Certification kayak gitu. Nanti bakal saya share kalau saya ada kesempatan punya saya apa yang internasional saya punya. Nah, sebenarnya kalau tadi ngomong soal sertifikasi, apa sih manfaatnya buat company-nya apa dan buat teman-teman tuh apa sih sebenarnya? Nah, kalau yang pertama dari sisi company-nya jelas yang pertama dia bakal gampang eh, menemukan kandidat yang tepat ya dalam proses rekrutmen gitu. Itu pertama. Yang kedua biasanya ngebantu HR nih kayak Mas Yogi gitu ya buat nyusun pengembangan karir buat karyawannya melalui remunerasi berbasis kompetensi kayak gitu. Yang ketiga biasanya lebih bisa yakin pada klien atau konsumen bahwa produknya dibuat oleh orang yang kompeten gitu. Poin yang ketiga adalah kan misalkan kita mau bikin simple, saya mau buat suatu misalkan apa ya mouse gitu, dibuat sama orang yang nggak tersertifikasi sama tersertifikasi kan jelas beda kualitasnya ya, nggak ada standarnya gitu. Kalau misalkan saya ambil contoh misalkan mouse-nya Logitech, kan jelas itu dibuat sama orang yang udah tercertified dari segi mungkin digitalnya, teknologinya gitu ya, atau mungkin desainnya gitu, pasti beda tuh sama mouse-mouse yang harganya murah gitu, dari segi ketahanan, keandalan, keamanan, kenyamanan kan beda ya. Itu makanya butuh orang yang berkompeten untuk bikin sesuatu hal gitu atau produk misalkan. Itu dari segi company. Jadi apakah eh, itu penting buat company? Penting banget sebenarnya. Itu satu. Kedua, nah untuk teman-teman, kalau misalkan punya sertifikasi gitu ya, tertentu lah apapun. Yang pertama jelas teman-teman lebih punya keunggulan kompetitif ya dibanding yang nggak punya. Kan saya banyak tuh yang dia asal bilang dia jago gitu. Oh, saya jago nih bikin misalkan marketing digital gitu. Bikin iklan atau campaign yang efektif, efisien, murah, bla bla bla. Itu satu orang. Atau yang kedua, dia punya certified Google Ads Manager gitu. Dia emang proven secara certified dari Google itu customize misalkan campaign gitu di Meta. Kan jelas bakal beda ya. Yang satu dibilang, oh saya pernah
bisa gini apa bikin campaign di Meta dengan sangat efisien gitu. Yang satu lagi bilang hal yang sama tapi dengan suatu satu dua lembar certified by Google gitu. Kan jelas orang bakalan mikir, oh yang tadi tercertified pasti lebih proven gitu. Karena langsung dapat dari Google misalkan certified-nya. Yang kedua pasti eh, kalau dari segi apa salary ya, dia bisa eh, bikin salary lebih tinggi daripada yang nggak berkompetensi gitu. Sesimpel, kan banyak certified-nya nih, pasti PD buat misalkan seminimal mungkin nego gaji gitu sama HR-nya gitu. Yang ketiga biasanya kansnya lebih gede buat dapetin kerjaan. Ya enggak? Jadi kalau kamu punya sertifikasi, mau yang tadi income level nasional atau internasional, pasti buat dapetin kerjaan lebih gampang. Kalau tadi teman-teman sempat lihat Satya Mas Yogi, dia mention tuh, dia punya certified apa sampai ke tahap sekarang kan. Dari mulai dia di company HR yang kecil menengah gitu ya sampai di sekarang di Canfield yang GNG kan dia punya banyak certified tuh kalau teman-teman lihat ya di slide-nya itu kan jadi proven ya jadi orang yang punya certified yang mumpuni dia secara nggak langsung bakal punya chance lebih gede buat dapetin kerjaan yang terakhir jelas dia bakal bikin karir dia di company misalkan itu meningkat secara profesionalitas gitu. Jadi makin jago. Kalau di tempat-tempat company yang benar, dia biasa itu ada di bagian apa development timnya lah. Pasti ada aja orang-orang yang dia naik level gara-gara atau naik jabatan gara-gara skillsnya. Dia udah ikut ini gitu, pasti bakal naik jabatan gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi secara nggak langsung buat teman-teman yang tercertified itu lebih punya banyak benefit buat diri teman-teman kayak gitu sih. Itu paling so far gimana kalau kata teman-teman gimana sih eh, being skilled menjadi seorang yang talent yang tercertified apakah akan memudahkan teman-teman ke depannya atau enggak teman-teman boleh mungkin chat di kolom komentar mungkin teman-teman sekarang belum punya certified tapi dari paparan saya tadi kira-kira kalau misalkan teman-teman nih tercertified apapun ya punya skill dan tercertified apapun, mau Microsoft, mau even certified PowerPoint, Excel gitu ya, atau mungkin kita marketing gitu ya, atau mungkin programming, atau mungkin desain, apakah akan bermanfaat buat teman-teman setelah lulus dari kampus ya? Kalau misalkan bermanfaat, teman-teman boleh eh, mungkin tulis di chat kali ya. Oh ya, dengan kita punya skill dan tercertified itu penting gitu atau nggak penting gitu. Tolong di chat, saya mau tahu apakah teman-teman pikir bahwa orang-orang yang punya skills yang tercertified, apakah akan mempermudah dia di dunia kerja kayak gitu. Oke. Next, Oke, tadi ya, mungkin bisa di chat di kolom ya, chat. ya saya nanya sih ke Penting teman-teman, nggak apakah, gitu ya? ya, apakah punya skills yang Punya tercertified skill. ya, mau tercertified dia secara nasional, internasional, apakah penting? Satu. Kedua, apakah bakal kira-kira mempermudah teman-teman buat either dapetin kerjaan, naik jabatan, naik gaji gitu ya, dan segala macam. Kalau tadi Mas Yogi mention di LinkedIn, LinkedIn tuh kayak semacam sosial medianya para quote-unquote professionals. Suka banget tuh mereka nyantumin, misalkan Mas Yogi tadi, dia tercertified apa gitu di LinkedIn-nya. Apakah hal begitu menurut teman-teman ngebantu buat either tadi, dapetin kerja yang lebih oke, dapetin gaji lebih oke, dapetin tempat kerja yang lebih oke gitu. Kalau menurut teman-teman itu penting, boleh di chat. Ya kayak itu penting. Jadi nggak cuman soal people skills yang penting, tapi hard skill juga penting tadi kata Mas Yogi. Gitu Oke, ya. beberapa sudah menjawab nih, Oke, Mas Abdul. Penting, oke. penting katanya. Penting, penting ya. Penting, Karena kita, penting. kalau saya boleh sarkas, kita nggak punya OD kan ya. Kita nggak ada orang dalam gitu. Ya, nggak ada. Atau Mas Organ. Yogi, Mas Yogi itu nggak punya OD kayaknya dia. Jadi kalau nggak ada OD atau orang dalam, ya kita butuh skills gitu. Kita butuh doa, kita butuh skills kan. Jalur langit kalau Mas Yogi. Yes, doa dulu ya. Oke.
Kalau yang penting teman-teman, ini adalah suatu kesempatan. Menurut saya kesempatan yang teman-teman gak boleh kelewatan. Kenapa? Karena saya, Mas Yogi, dan Hatef itu ada di belakang teman-teman. Nah, saya mau bahas sedikit soal Haltef. Saya nggak ada sedikit pun promosi, tapi saya mau jelasin sedikit soal Haltef ke teman-teman. Mungkin teman-teman nggak tahu Haltef, tapi saya akan coba jelasin Haltef in simple ways. Jadi Haltef ini lembaga belajar, tapi nggak cuma belajar doang gitu. Tadi saya sempat mention Haltef itu kompleks edtech, karena dia nggak cuma ada kelas nggak jelas gitu ya. Kita juga sampai ke bagian job connector gitu. Haltef punya banyak banget company-company big company yang udah sign MOU dengan saya sih itu terkait hiring partner gitu ya. Jadi kalau udah belajar tuh nggak cuma belajar doang gitu, tapi kita maunya belajar jago kerja gitu. Yang kedua kita punya portofolio IT itu standar industri. Jadi kita ada cek juga. Jadi kalau misalkan kita punya kelas SA gitu atau software engineer atau mungkin DM gitu ya. Kita cek nih sama tekanan terkait. Di mereka tuh kira-kira di industri mereka itu apain sih gitu, bikin apa sih karyawannya itu kita apa di Haltef, termasuk ke bagian sertifikasi tadi. Kita punya juga sertifikasi yang BNSP nasional sama internasional. Nggak semua tempat tuh punya sampai ke internasional, tapi Haltef punya. Jadi kita punya sertifikasi lengkap dari mulai standarnya Haltef, standar nasional sampai internasional kayak gitu. Tapi nggak cuma sertifikasi doang, itu juga ada pelatihannya. Jadi nggak usah khawatir buat gagal gitu ya, nggak. Kita selama ini yang udah tersertifikat di Haltef, baik yang Haltef, BNSP atau internasional, itu belum pernah gagal. Karena kita ada FGD-nya nanti. Jadi ada kayak semacam focus group discussion, itu buat bahas yang soal certification problems gitu. Yang ketiga, instrukturnya jelas kita udah tercertified, kebanyakan udah tercertified, jadi nggak usah khawatir kalau mereka nggak jago, harusnya mereka jago-jago. Yang keempat, kelasnya semi-private, jadi sangat terbatas ya, kayak cuman 5 orang gitu, 8 orang, karena memang sangat apa bentuknya FGD sih kalau teman tahu. Yang kelima, balik lagi karena kita punya banyak rekanan company, kita selalu update kurikulum ya sama silabus. Ini kalau teman-teman tahu di dunia programming lah ya, framework itu update paling enggak itu 6 bulan sekali, paling cepat 3 bulan sekali, dan kita selalu update sih biasanya. Yang keempat soal durasi dan harga, Haltef kayaknya paling murah sejauh ini. Next, ini ada sedikit program Haltef kalau teman-teman tahu, mungkin familiar ya dengan yang namanya bootcamp gitu ya. Bootcamp, belajar secara bootcamp, kita punya kelas juga. Tapi saya nggak pengen jelasin Haltef lebih jauh, bisa di next ya slide-nya, ada bootcamp, ada website Android bla bla bla, data science. Nah, ini saya sempat bahas soal kompleks tech. Kita pengen tuh bikin saya sih pengen bikin, dan udah bikin juga di Altef, itu kelas tuh berjenjang dari mulai yang beginner level sampai yang cukup expert kayak gitu. Makanya saya sempat mention soal kompleks, kan kompleks itu dari awal tuh, jadi buat anak-anak yang emang enggak paham IT, enggak ngerti IT atau digital lah, kita punya kelas-kelas yang emang dari dasar banget gitu, dari yang macam sekali yang ngerti sampai cukup jago. Ada ke beginner level kayak website, algorithms, data structure, Android, data science in IoT gitu ya. Atau bahkan yang kelas intermediate. Versi apa? Versi web developer, versi mobile developer, big data gitu ya. Atau mungkin DevOps yang lagi hype kayak gitu. Atau mungkin tadi sempat lihat digital marketing juga sama. Itu juga udah full stack. eh, Bagus banget. Sampai ke bagian kalau di Altef tuh ada juga yang Microsoft tuh. Ada Power BI, Excel, PowerPoint, dan segala macam, plus certified-nya. Kita punya sertifikasi internasional buat Microsoft, certified nasional juga punya beberapa. Itu sama terakhir dari saya paling clients ya. Jadi kalau Haltef tuh udah cukup lama gitu ya, udah cukup tua, quote and quote, nggak juga sih, kibar 4 tahun. Kita punya banyak klien yang kayaknya teman-teman mungkin familiar. Dari Siemens, Pertamina App gitu ya, atau mungkin Plindo, Sinarmas yang gede-gede, kita punya mereka sebagai rekanan kerja. Jadi once mereka ada opportunity, atau kita juga termasuk sih, ada opportunity kerja gitu ya, kita bakal propose setelahnya Haltef. Tapi kita nggak asal propose setelan Haltef. Nanti kalau teman-teman ikut yang tadi bootcamp juga bakal dapat kayak karir coachingnya dari si Kak Yogi tadi.
Jadi gimana sih cara bikin CV yang proper misalkan? Atau cara interview HR yang benar itu gimana sih gitu? Itu di HTF juga sampai ke sana sih. Jadi nggak cuma belajar, tapi juga ada career preparation dari Mas Yogi nanti. Oke, ini quote dari mantan bos saya yang saya paling suka. Yang mungkin teman-teman juga udah sering praktekin. Simple banget quote-nya, tapi saya anggap ini keren banget. Eh, the way to learn is to start. Ini kayaknya di-apply sama semua manusia yang pernah hidup ya. Jadi kalau emang dia mau belajar, sesimpel belajar jalan. Dia pasti akan mulai tuh, mulai merangkak segala macam. Nah, buat teman-teman juga sama mungkin. Jadi kalau mau quote and quote ya, punya hard skills yang apa jago gitu ya, profesional, ya caranya ya dengan belajar. Dengan belajar itu apa? Dengan mulai gitu ya. Sesimpel mulai. Jadi kalau nggak mulai, ya teman-teman selain yang di sini, mereka udah pada mulai. Jadi kalau buka LinkedIn tuh, kelihatan tuh kampus A, mahasiswa A, dia udah ngapain aja gitu. Dia kan masih kuliah ya, masih kuliah udah join project, udah ikut sertifikasi bla 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 tuh keren-keren banget. Jadi kalau teman-teman nggak mulai, ya ketinggalan gitu. Kalau ketinggalan, susah ngejarnya. Karena tiap orang tuh berlomba kan, berlomba buat tadi masa depan lebih baik, hidup lebih baik gitu, karir lebih baik. Ya tiap orang berlomba gitu. Jadi kalau teman-teman tidak mulai, ya tidak akan pernah mulai kayak gitu. Paling itu dari saya, teman-teman, sedikit soal hard skills ya, sama certification. Mungkin bisa balik ke Bu Linda ya, buat yang Q&A. Thank you. Oke, thank you Mas Abdul. Wah, keren banget. Berarti memang sangat penting untuk kita punya sertifikasi itu ya, Mas ya. Dari HALTEP sampai BNSP sampai ISO. Tadi kita udah dengar, ternyata memang di dunia karir dan pekerjaan itu ya itu yang pertama sebenarnya yang dilihat gitu kan. Dan itu di HALTEP itu udah ada semua ya. Jadi dari yang tadi kita lihat ada yang beginner banget sampai yang expert, eh, ada trial kelasnya juga banyak gitu. Ya mungkin nanti bisa coba ini ikut yang di Haltep, banyak banget fitur yang menyediakan untuk sertifikasi ya. Ini Mas Yogi sama Mas Abdul ternyata udah banyak pertanyaan di kolom chat kita. Kolom chat kita ada beberapa yang bertanya ini. Mau langsung kita jawab satu-satu aja, Bu, atau Oh gimana? boleh boleh, silahkan Oke. dijawab satu-satu. Oke. Eh, kita dari atas kali ya, Lim. Oke, boleh-boleh. Banyak juga. Aku cek di atas paling pertama. Oh, dari Mas Thomas dulu ya. Yes. Tips belajar cepat di era digital. Bukankah skill dan pengalaman nyata lebih berbicara daripada sertifikasi? Sertifikasi kan bukannya sudah didapatkan misalnya dari kisi-kisi yang beredar di online. Mas Alim mungkin mau jawab duluan. Oke, tips belajar cepat di era digital. Mulai, mulai belajar. eh, Sesimpel mulai sih kalau menurut saya. Kalau cara cepatnya ya dipraktekin teman-teman. Misalkan gini, saya ngikutin suatu, misalnya saya lagi di bidang apa, eh, web developer gitu ya. Saya mau buat suatu website kayak Tokopedia. Saya akan mulai bikin dan cari biasanya nambahin pembedanya. Itu cara buat cepat belajar seorang programmer. Jadi misalnya teman saya bikin suatu web e-commerce gitu. Maka saya akan buat serupa, tapi dengan tambahan-tambahan tertentu gitu. Misalkan diintegrasiin sama location, notification yang real time gitu. Atau mungkin sesimpel nambahin suatu apa, suatu fitur lagu gitu di e-commerce-nya mungkin lebih menarik kayak gitu. Jadi kalau mau belajar, kalau emang belajarnya mandiri, ikutin eh, building the project, tapi dikasih pembeda atau penambahan-penambahan fitur lain gitu. Termasuk di bagian desain atau animation ya yang kalian mau bikin, ya di kalau misalkan itu building the project, lebih bagus. Jadi tahu, oh strukturnya kalau kita mau bikin suatu project digital tuh dari sini sampai sini gitu. Jelas goals-nya, diikutin aja. Nanti di akhir tolong ditambahin hal-hal yang nggak ada di situ. Paling gitu. Kalau mau coba belajarnya. Ya, saya sepakat bahwa skill dan pengalaman nyata lebih
berbicara daripada tersertifikasi. Kalau teman-teman yang baru lihat sertifikasi BNSP, mungkin akan bilang kayak gitu. Atau mungkin sertifikasinya quote and quote biasa aja gitu. Tapi di certified yang profesional, even kamu punya skill, belum tentu lulus. Apa contohnya? Saya ambil yang simpel ya. Misalkan AWS Cloud Computing gitu. Atau Machine Learning. Kalian bisa ngoding, ngerti Python, bisa bikin formula, coba tes di situ. Nggak lulus. Jadi balik lagi nih, certified-nya kan ada levelnya ya. Makin tinggi level certified-nya, skills-nya butuh makin tinggi banget gitu. Jadi saya sepakat bahwa skill tuh lebih buat kerjaan iya, tapi kalau buat yang lain-lain, yang certified ya, ya kalau certified-nya abal-abal ya gampang dapetin. Tapi kalau certified-nya bener gitu ya butuh perjuangan gitu buat dapetinnya. Dan once sudah dapat, itu menjadi kompetensi teman-teman. Oh, si ini udah proven kayak gitu. Terus jadi dengan skill yang kalian pikir kalian jago, kalian dites belum tentu lulus. Saya jamin. Saya quote and quote ya, saya ngerti machine learning lumayan. Saya ikut tes ujian. Saya pun belum tentu lulus tuh, masih di review gitu. Jadi jangan terlalu, kalau kata Yogi, jangan terlalu sombong gitu. Oh, saya ngerti Python gitu. Saya ngerti bikin AI gitu. Coba dites. Belum lulus. Atau mungkin nggak akan lulus gitu. Jadi kalau saran saya, kalau kalian jago, mungkin itu maksudnya masih sombong gitu. Karena pasti ada yang lebih jago lagi. Dan sertifikasi standarnya tinggi gitu. Saya paling gampang ngambil dari AWS sih kalau saya, kalau programming. Itu standar tinggi banget gitu. Yang security, cyber security, machine learning, AI itu tinggi banget. Bisa ngoding, jago kayak saya pernah bikin banyak project ya, e-commerce gitu ya, atau mungkin simple library online, kayak Amiko saya pernah bikin. Kalau dites di yang sertifikasi internasional, belum tentu saya bisa gitu. Ada part-part yang saya nggak bisa gitu. Proven, saya udah bikin project yang pernah bikin gitu, tapi pas dites, eh, belum tentu saya langsung bisa gitu teman-teman. Jadi menurut saya yang terbutuh lihat lagi certified-nya kalau emang proven skills teman-teman mungkin butuh di improve gitu. Gitu. Emang emang portofolio itu penting gitu, tapi proven by certified itu juga gak kalah penting itu sih. Kalau yang kalau soal kisi-kisi yang tidak dari online itu biasanya agak abal-abal ya. Karena buat certified yang benar, dia nggak akan ngasih kisi-kisi ujiannya di online gitu. Butuh masuk ke platformnya, mungkin butuh bayar, mungkin butuh ini gitu sih. Itu kalau misalkan platformnya punya sertifikat yang benar ya. Jadi nggak bertebaran di mana-mana gitu kisi-kisinya. Itu sih paling. Tapi intinya balik lagi kalau ngomongin soal skills ya butuh proven, entah dengan portofolio atau dengan sertifikasi sih gitu. Kalau buat yang sertifikasi lihat lagi levelnya. Apakah levelnya level company, level umum atau yang nasional atau bahkan internasional kayak gitu sih, Thomas. Mungkin nambahin sedikit kali ya untuk Boleh, masalah boleh. sertifikasi dan skill. Yes, aku agree nih ketika sama Mas Thomas juga. Skill dan pengalaman nyata lebih berbicara. Yes, betul. Ibaratnya contoh deh kita ngomongin dokter nih. Tapi ngomong ke sertifikasi. Jadi dokter. Mungkin ada orang-orang yang memang nggak certified dokter atau nggak sekolah dokter, tapi kita percaya gitu karena dia ternyata udah bisa nih. Misalnya kayak kan ada beberapa dari tukang urut dan segala macam gitu-gitu ya, yang kita juga percaya karena dia punya skillnya dan proven. Yes. Nah, tapi kita nggak ngomong antara itu dua, tapi lebih antara yang punya skill dan nggak punya skill. Kita nggak ngomong itu, tapi mana dokter yang akan kita lebih percaya ketika dia sama-sama punya skill yang jago, tapi satu tersertifikasi, satu enggak gitu. Nah, sama halnya dengan nanti kita ke dunia kerja gitu loh. Karena orang yang paling mudah dilihat kan adalah kalau misalnya standarnya udah sama, sertifikasinya udah dari pemerintah, apalagi sekarang pemerintah sangat mencanangkan gitu ya, udah ada undang-undangnya untuk memang punya sertifikasi. Ini kayak aku nggak kenapa sekarang ngambil HR certification karena HR udah dituntut punya sertifikasi. Karena pemerintah mau ngejagain nggak boleh nih sembarangan orang-orang jadi HR, jadi marketing, jadi dokter dan segala macam sama kayak kayak yang tadi case-nya gitu loh. Jadi kita skill makanya ketika kita ngomongin sertifikasi jangan cuman ambil sertifikatnya aja, tapi ambil mentornya, ambil skill project-projectnya untuk membantu teman-teman compete
dengan orang-orang yang mungkin nggak ngambil sertifikasi tapi punya punya skill juga. Jadi kompetisinya bukan sama orang yang nggak punya skill, tapi orang yang sama-sama punya skill gitu. Karena skill itu udah wajib harus ada di sana. Kalau nggak, teman-teman nggak akan ada di dunia kerja gitu kalau nggak punya skill yang bisa di deliver gitu loh. Mungkin itu tambahannya sedikit kali ya, Mas Alim. Oke, baik. Kita lanjut ya. Aku izin lanjut Bu ya, nggak apa-apa Bu ya, biar ini ya Iya ininya Mas, lanjut lanjut. pertanyaannya. Ya. Pertanyaan kedua, cara mengasah hard skill agar mudah ke dunia bisnis dan meningkatkan soft skill kita agar mudah kita dalam berkarir gitu. Yang paling mudah mungkin kalau dari aku, yang paling mudah tadi mulai belajar dulu dari manapun. Kalau memang dari mungkin mau explore dulu belum terlalu yakin arahnya kemana, ya hard skill explore aja dulu di YouTube, di Google atau apa. Yang penting explore, start dulu yang benar-benar paling mudah. Nanti kalau memang udah makin firm gitu ya, bisa nge-invest waktu dan apa biaya dan segala macam ke yang memang masih manageable gitu, yang kayak misalnya di Halter dan segala macam, itu udah paling mudah karena bedanya apa sih sendiri belajar sendiri sama udah ada yang di misalnya di kursus kayak gini kan, bedanya pada akhirnya kemudahan yang diberikan karena udah ada mentornya, materi udah terstruktur, terus materinya udah teruji gitu di profesional-profesional. Nah itu kan biasanya kalau kita explore sendiri ya mungkin bisa, dan ada orang yang berhasil di sana, tapi seberapa banyak yang memang benar-benar bisa explore dan langsung bisa coba dari um, uh, explore sendirinya itu gitu loh. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman untuk bisa dapat hard skill-nya tadi. Kalau untuk soft skill paling important, ini mungkin nyambung ke yang kedua pertanyaan Nurul gitu ya. Menurut aku paling important salah satu adalah komunikasi. Dan komunikasi mulai dari komunikasi CV sama komunikasi interview. Karena banyak orang yang saya temuin jago bisa ngerjain ini itu, tapi pas di CV kayak orang gak ngapa-ngapain. Karena nyampein CV-nya cuma tak tak tak. Tapi pas diajak ngobrol gitu ya, diajak ngobrol lebih jauh, banyak yang bisa dikerjain dan punya skill banyak ternyata, tapi nggak tertuang di CV gitu. Nah, pertanyaannya apakah itu akan di highlight gitu sama recruiter, ya kan susah juga, kita kan ngelihat dari CV dulu kan pertama gitu. Jadi komunikasi paling penting, at least komunikasi di CV dulu. Nanti kita banyak bahas juga di ebook ataupun di kelas-kelas kita selanjutnya, gimana cara bikin CV yang oke banget dan segala macam yang praktis. uh, Ya itu sesuatu yang jadinya penting, at least di cara kita komunikasi yang efektif, efisien dan berdasarkan fakta, nggak cuman nyampe-nyampein gitu aja. Itu mungkin menjawab ya. Jadi kalau prioritasnya soft skill, komunikasi, hard skill mulai dari manapun yang memang um, penting. Tapi kalau boleh saran, teknologi is one thing yang paling important karena kita sebagai anak-anak yang lebih muda, di dunia kerja ya, menurut aku kemampuan kita untuk belajar teknologi yang cepat, teknologi misalnya TikTok, Instagram, ini itu, Excel, itu adalah sesuatu yang jadi nilai jual atau nilai lebih dibandingkan mungkin pendahulu-pendahulu kita, dia orang-orang yang lebih senior. Karena menurut aku orang yang lebih senior mungkin nggak begitu cepat untuk belajar teknologi karena mereka atau bapak ibu kita gitu ya, mereka lebih lebih banyak belajar hal-hal yang misalnya kayak empati, terus gimana caranya berhubungan dengan jangka panjang kepada orang-orang yang which kita bagus untuk belajar hal-hal yang lebih soft gitu ya, kecuali memang hal-hal yang teknis yang kita belum pernah pelajarin. Tapi kalau hard um, skills itu biasanya sekarang dengan perubahan ini biasanya justru kita yang bisa melengkapin um, bapak ibu kita di generasi-generasi sebelumnya gitu loh. Nah ini teknologi, karena kan cepat banget perubahan teknologi. At least mulai dari sana, apapun bidangnya, kalau mulai dari teknologi itu akan sangat-sangat membantu dan cepat. Jadi kita dikenal untuk bisa ngasih value lebih gitu ya di dunia kerja. Oke, Alim mungkin ada tambahan Lim untuk Nggak ada sih, udah pas banget jadi Mas kita Yogi lanjut ya. penjelasannya. Yup. Kalau ada sertifikasi resmi kemampuan bahasa asing, apakah itu senilai dengan sertifikat skill? Mungkin tergantung ya. Tergantung mau jadi apa dulu. Kalau mau jadi apa guru bahasa gitu, ya mungkin sertifikat skill itu salah satu hard skill yang penting ya Lim ya. Yup. Tapi kalau misalnya mungkin di tempat lain tergantung banget sih. Kalau misalnya di teknologi ya mungkin jauh lebih penting untuk di skill di bidang teknologi atau sertifikat di bidang teknologi. Oke, pertanyaan selanjutnya Lim ya. Yup, yup. Dari Via UCIC, bagaimana cara menilai apakah keterampilan yang dimiliki sudah sesuai kebutuhan industri, terutama perubahan teknologi yang cepat, tren pasar, terutama pekerjaan, apakah langkah praktis untuk
bisa diambil untuk memastikan keterampilan relevan dan terus diperbarui sesuai kebutuhan industri. Oke, saya Dan coba jawab ya. Jadi dari Via, dari CIC, gimana cara ngukur apakah kemampuan kita sudah sesuai dengan standar industri gitu. Kalau mau paling gampang tuh ngukurnya, saya biasanya ke bagian job description di suatu lowongan pekerjaan. Kalau yang teknologi ya, kan karena cepat berubah, jadi misalkan ada lokal-lokal terbaru, coba dilihat ya job description-nya. Dia biasanya kalau yang bagus tuh, dia bakalan didetailin tuh, ngapain aja sih kerjaannya gitu. Itu jadi sebagai benchmark gitu. Oh, di tempat company A dia eh, job desk-nya kerjanya detailnya gini loh gitu. Apakah skill yang saya punya kan jadi compare ya gitu sih. Saya sepakat bahwa teknologi ya, mau sosial media kayak mau itu machine learning, mau itu AI, mau itu eh digital marketing dan segala macam, dia emang selalu berubah-ubah sih dan cepet banget berubahnya. Yang paling pas, apa langkah praktis yang bisa diambil buat bikin keterampilan teman-teman relevan yang dipakai, adapt, bisa beradaptasi gitu. Kalau once ada yang baru, segera update skills teman-teman. Misalkan kalau saya dari misalkan programming ya, misalkan saya belajar, let's say, React.js versi 17 gitu. Oh, pas saya buka yang baru, ada yang versi 18. Saya segera baca yang baru. Jadi biar catch up. Karena tiap updates di teknologi pasti ada updates either itu minor atau major gitu. Dan kita make sure harus bisa gitu. Oh, di bagian misalkan medsos gitu ya. Instagram, dia ketambahan AI gitu misalkan. Terkait misalkan buat dapetin segmen yang pas ada AI baru gitu ya. Kalau once tahu itu ada apa ada yang baru, segera coba dipelajarin gitu. Coba di eh, pelajarin, coba dicobain gitu skillsnya. Itu paling gampang kalau mau catch up. Jadi harus selalu aware juga nih, once ada updates dari si teknologinya, harus bener-bener ya cepetan dibuka itu dokumentasinya, buka cara-caranya dan dipraktekin kayak gitu. Itu paling praktis sih menurut saya. oke, mungkin aku nambahin sedikit ya. Jadi kalau ketika nanti belajar apapun, satu hal yang penting adalah kemampuan untuk memahami konteks yang lebih besar dan apa kemampuan untuk belajar cepat. Karena berubahnya kan cepat banget. Tapi untuk belajar dengan tepat dengan perubahan itu jadinya penting. Ibaratnya gini, ketika nanti misalnya nih ya, kita analogi lah. Kita lagi belajar sertifikasi cara bagaimana mobil itu bekerja. Jangan cuma ngeliatin hal teknis doang kayak lampunya apa, bensinnya apa, enggak. Tapi pelajarin juga analogi fundamentalnya. Misalnya gini, oh mobil itu rodanya 4, roda digerakkan sama apa? Ada dinamonya, misalnya ada mesinnya dan segala macam. Mesinnya dari apa? Dari bensin. Right? Terus ada electricity-nya juga dari aki. Simple. Jadi nanti ketika ada mobil listrik, kita tahu oh mobil listrik itu cuma bensin berubah jadi listrik, sisanya dinamikanya sama gitu. Jadi ketika ngambil sertifikasi jangan cuma fokus kepada bensinnya aja, tapi juga gimana cara kerja secara keseluruhan. Jadi ketika nanti toolsnya berubah, apapun yang berubah, masih ada logika yang sama di sana. Jadi oh ini cuma berubah ini doang kok. Oh ini berubahnya ini doang kok. Kita masih bisa pakai cara gini dan segala macam gitu. Jadi jangan pahamin cuma detail-detailnya juga aja, tapi juga paham big picture-nya. Makanya itu perlunya ngobrol sama mentor ketika di kursus atau di sertifikasi dan segala macam. Jangan cuma terima aja gitu loh, tapi benar-benar pahamin secara keseluruhan. Itu kali mungkin analoginya supaya bisa ini ya. Karena pada akhirnya ini semua menghadapi itu kok. Harus belajar cepat dan segala macam ya semua orang akan perlu melakukan itu. Mungkin itu tambahannya. Diego. Apa pengaruh punya skill atau sertifikasi dan pengalaman bidang yang berbeda-beda terhadap karir nanti? Ya kalau aku dari sisi HR, kalau beda-beda mungkin jadinya kelihatan nggak fokus, kecuali memang ada satu tujuan, misalnya pekerjaan yang memang butuh semua skill itu gitu loh dan memang teman-teman pengen mencapai itu dan put di CV-nya. Tapi kalau enggak, menurut aku ambil aja learningnya dari sana. Kalaupun mau ditaruh di CV, misalnya taruh di CV, taruh aja. Cuman diprioritasin mana yang lebih penting duluan untuk pekerjaan yang pengen dicapai. Misalnya punya sertifikasi bahasa tapi pengen kerja di bidang IT atau teknologi. Ya sertifikasi bahasanya di nomor 2-in aja dulu taruhnya. Sertifikasi IT-nya duluan yang penting karena itu jauh lebih relevan. Gitu. Kalau mau di drop juga boleh. CV seringkali untuk beberapa pekerjaan yang kita mau gue punya CV kayak banyak tergantung dari perusahaannya. Job desk-nya tadi Halim bilang.
Uh, biarpun portofolio sebenarnya sama-sama aja, cuman cara ngemasnya itu yang berbeda. Mungkin gitu kali ya. Mudah-mudahan menjawab Diego. Kita lanjut ya Lim ya, ke Thomas lagi. Buat lagi Thomas. Oh, Ada beberapa pertanyaan. Oke, berapa banyak perusahaan IT? Oke. Yang kedua terkait ini kayak satu pertanyaan yang ini ya, nyambung semua ya. Ada tiga, bentar. Oke, berapa banyak perusahaan IT di Indonesia? Ya kalau compare ke Amerika, ya pasti ya Amerika selalu leading ya dalam hal-hal yang kayak gitu. Mungkin mereka punya 30 ribuan startup 2 tahun 3 tahun lalu. Kita masuk top 10, kita tuh keempat atau kelima gitu ya, masih di atas negara-negara Asia Tenggara, bahkan kayak Singapura. Untuk ngomongin startup aja, kita punya sekitar 3 ribuan lebih, ya memang 10 kali lebih rendah, tapi karena populasi, karena memang investment atau dana yang beredar juga lebih besar dan segala macam kan. Cuman yang menarik adalah sekarang itu nggak cuman orang-orang yang ada di bidang startup yang melek sama IT. em, apa sebutannya, small medium enterprise gitu ya, UMKM ya, itu sekarang semua orang udah mikirnya tentang digital marketingnya kayak gimana, konten di TikToknya harus kayak gimana, ininya harus kayak gimana. Pada akhirnya itu kebuka. Terus perusahaan-perusahaan gede yang kesannya tadinya anti teknologi, mereka mau nggak mau gitu, apalagi percepatan yang dilakukan semenjak COVID kemarin. Mau nggak mau semua orang bisa paham Zoom, mau nggak mau semua orang bisa punya shared drive gitu ya, yang tadinya semua on offline. Nah, hal-hal kayak gitu udah, ini cuma masalah waktu aja sih. 2030 kita mungkin akan kayak kekurangan sekitar 9 juta tech talent untuk Indonesia only. Bisa dipercepat waktunya karena mungkin kemarin COVID. Jadi tenang aja, masalah IT itu cuma masalah growing dan kapannya akan makin besar gitu ya. Nggak cuma dari startup tapi juga dari perusahaan-perusahaan yang udah mature ataupun dari yang selama ini mungkin offline terus. Usaha padat karya mungkin jawabannya arah ke sana. Yes, modal modal yang tadi salah satunya, tapi still growing teknologi. Mengapa kita hanya diarahkan untuk menjadi karyawan di perusahaan besar? Berarti untuk IT sebenarnya banyak. Gue nggak tahu. Kayaknya kalau untuk yang pertanyaan ketiganya, kenapa kita tidak ada dorongan untuk menjadi pengusaha berbasis IT seperti Elon Musk? Kayaknya pemerintah atau banyak hal yang udah dilakuin sama banyak orang juga di perusahaan perusahaan education ya, terkait dengan gimana jadi entrepreneur di bidang IT atau apa gitu ya. Cuma mungkin bagi-bagi peran aja. Dan kenapa menurut gue ya, kenapa tetap harus jadi karyawan? Karena nggak semua orang jalurnya itu harus jadi pengusaha sih pada akhirnya. Gitu kayak gue kenapa nggak punya Haltef kayak Halim? Ya karena buat gue belum saatnya aja untuk jadi pengusaha gitu. Karena masih butuh yang kayak emang ada bulanannya, ada benefit ini itu dan segala macam. Kalau ini kan jadi pengusaha tuh resikonya besar kan. Kadang naik, kadang turun dan segala macam. Biarpun pasti pelajarannya jauh lebih besar. Tapi buat gue sekarang ya nggak bisa gitu. Case-nya kayak gitu. Mungkin nanti iya, tapi pada akhirnya nggak semua orang harus jadi pengusaha. Biarpun jadi pengusaha juga bagus ya. Jadi karyawan juga bagus. Kalau semua jadi pengusaha, karyawan siapa? Kalau karyawannya semua jadi karyawan, pengusahanya siapa? Gitu. Kira-kira gitu. Ada perannya masing-masing lah. Dan nggak semua orang harus jadi uh, hal tertentu. Mungkin itu. Kalau teman-teman atau Thomas pengen jadi Elon Musk ya good things, jalurnya ada, ininya ada. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya mungkin awal karyawan dulu dan ya oke juga nggak ada masalah. Masing-masing punya starting point yang berbeda. Mungkin gitu dari Golin. iya, kalau sama kayak terima kasih yang bertiga ya dari Thomas. Kenapa eh, kalau mau jadi Elon Musk atau Bill Gates dari Page atau Sergey Brin, lihat lagi, mereka tuh nggak uncuk-uncuk jadi Elon Musk hari ini gitu. Enggak, mereka semua starting from the bottom gitu. Atau Bill Gates tiba-tiba bikin Microsoft, punya banyak apa karyawan, ribuan products gitu. Des enggak kan? Itu semua nggak ujuk-ujuk jadi ya. Mereka semua starting from the certain level gitu. Pasti ada level-level yang mereka harus laluin kayak gitu. Meskipun tadi orang tuanya ternyata GM gitu. Itu mungkin privilege lain lah. Tapi mereka melalui certain steps with certain level gitu. Dan nggak semua orang tuh kata Mas Yogi pada akhirnya, oh dia IT-nya jago, jadi punya company IT gitu. Nggak semua seperti itu gitu. Ya balik lagi, starting point-nya bisa beda-beda gitu. Tapi
ya tiap orang tuh punya, saya bilang, posisi gitu, punya porsi masing-masing gitu. Oh, porsi saya di sini gitu. Dan gak semua orang itu standarnya sama ya. Saya porsinya misalkan CEO, semua harus CEO ya, nggak juga gitu. Karena tiap orang punya peranannya, punya backgroundnya yang ya beda-beda gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata, semua harus jadi Elon Musk gitu. Good kalau good, very good thing kalau bisa kejadian. Tapi menurut saya tadi ya saya bilang tiap orang tuh punya takdir kalau ngomong soal doa ya, punya takdir yang beda, punya level yang beda, punya steps yang beda, punya background yang beda. Implikasi adalah dia bakal mencapai poin-poin tertentu di kehidupannya gitu. Mungkin nggak hari ini dia menjadi Elon Musk, mungkin 3 tahun ke depan gitu. Tapi dia berproses gitu, ada step-step yang dia laluin, starting from become staff gitu, IT staff sampai mungkin naik level gitu gitulah. Hal yang sama buat tiap kerjaan gitu. Kalau teman-teman tahu soal jenjang jenjang karir, kan semakin dia meningkat, semakin dia punya expertise gitu. Mungkin kalau udah jago banget, bisa jadi Bill Gates gitu, bisa jadi Elon Musk gitu gitulah. Dan eh masih banyak lulusan IT yang menganggur. Ini sebenarnya cukup dilematis ya. Saya kurang tahu, tapi saya tahu saya banyak banget lulusan IT yang nganggur karena sesimpel mereka tuh nggak punya skills. Saya sempat ke satu kampus di Jakarta. Saya nggak mau sebut kampusnya apa, Jakarta Selatan sih. Saya ngobrol sama bagian career development-nya. Itu company-nya, kampusnya grade-nya grade A gitu. Cuma dia sempat cerita, ya anak IT-nya pun kerjanya nggak IT. IP-nya tinggi-tinggi, dibilang. Pak itu bilang tinggi-tinggi. 39, 38. Tapi kerjanya tuh ujung-ujungnya nggak IT, nggak teknologi gitu. Ya paling mendasar pertanyaannya, ya emang nggak ada skillsnya aja gitu. Jadi ya belum tentu urusan IT itu dia siap berkompetisi bahkan di dunia kerja teman-teman. Banyak yang dipikir kampusnya dia IPK-nya 4, IPK-nya 4,1 kalau ada. Atau mungkin cum laude bla bla bla, pas di kerjaan ya nggak dapat kerjaan. Karena tadi skills yang didapat di kampus dan industri berbeda gitu sih. Jadi ya balik lagi, kalau mau jadi Bill Gates atau Elon Musk harus punya starting point tertentu, harus punya skill level tertentu gitu. Kalau belum punya ya harus punya gitu. Mungkin nggak secepat mereka gitu, mungkin lebih lama, tapi ya balik lagi harus punya skillsnya aja sih. Yang keempat kali ya, mengapa masih Ya, banyak ditemukan tenaga IT yang tidak dihargai? Ups, ini oleh tadi banyak nyambung perusahaan sedikit kali ya. non IT Iya, pada era yang tadi mau sekarang. jawab. Oke, Mm-mm. Tapi intinya gini, eh, yang istilahnya kampus gitu ini. ya, ketika kita ngomongin kampus, intinya adalah gimana kita memaksimalkan apa yang memang ada di kampus. IPK menurut gua penting. Maksudnya untuk benar-benar mencapai IPK tertentu gitu ya. Tapi jangan sampai berhenti di situ aja. Tetap punya portofolio, tetap punya project dan segala macam yang akhirnya melengkapi semua dari pengalaman yang ada di kampus gitu. Karena thinking proses atau cara berpikir kita di kampus itu sangat-sangat berpengaruh untuk gimana kita nanti di dunia kerja gitu. Jadi cara mengikuti apa mendengarkan gitu kan, mendengarkan materi dan segala macam cara belajar kita itu akan sangat-sangat penting nantinya ke depan. Jadi kampus is important, jauh lebih important lagi atau akan lebih kece lagi untuk bisa saling melengkapi dengan project-project, dengan sertifikasi tambahan yang itu gitu loh. Dan ketika mereka atau siapapun kerjanya di bidang yang lain, menurut gue itu satu hal yang pada akhirnya plus point. Karena kenapa? Karena even di pekerjaan yang berbeda, dia bisa mendapatkan pekerjaan itu dan bisa perform di sana. Artinya ada cara berpikir yang udah bagus nih waktu waktu di kampus gitu loh. Bahkan sesuatu yang nggak pernah dia pelajarin aja dia bisa gitu. Jadi kadang ya perjalanannya nggak harus kayak tegak lurus gitu atau lurus, tapi kadang harus belok-belok. Tapi pasti ketika udah pernah di bidang IT, ya pasti dia bisa ngasih adding value yang apa kasarnya orang IT banget gitu loh, logiknya kah atau pendekatan problem solvingnya IT banget gitu, gitu loh. Jadi nggak ada yang sia-sia dan memang kalau mau jadi apapun jadilah orang yang memang maksimal di sana lah intinya gitu sih. Anyway, oke, kita lanjut lagi. Banyak yang curang membuat sertifikat palsu ya.
Sertifikasi biasanya cuma berhenti sampai di CV. Maksudnya gini, apalagi yang curang, karena akan terbukti ketika interview ada study case, jadi nggak mungkin. Makanya tadi, kalau cuma sertifikasi aja, bahkan nggak yang curang, yang nggak curang aja. Kalau cuma sertifikasi, cuma ikut di kelas terus nggak ngapa-ngapain, tapi dapat sertifikasi nggak curang, akan kebukti juga nanti di interview. Bisa nggak benar-benar punya skillnya atau nggak, gitu loh. Makanya sertifikasi membantu untuk memperkuat skill yang kita punya. Dan ya tadi kalau kita belum punya projectnya atau apa, sertifikasi itu fundamental yang memang kita bisa ambil. Mungkin itu ya. Hmm, Kayak kita masih punya beberapa waktu. Aku izin lanjut lagi ya, Bu Linda ya Bu. Ya, Biar banyak silakan kita Mas bisa Yogi. bahas nggak Ya, apa-apa. boleh lagi, boleh, boleh. Yup, yup. Oh ini ada salah satu lulusan bootcamp Haltef Wait, siapa itu? Bradford, di Muhammad Tangguh. Oke, apa ya? Oh, tangguh ya. Apa nih? Ada saran lagi nggak, dia udah ikutan Haltef, sertifikatnya Oke. udah, menyelesaikan project, post di LinkedIn saya, belum ada reach via yang LinkedIn. Mungkin saran gue dari pertama, udah pernah networknya udah dibesarin belum? Kan tadi skill baru satu hal ya. Networknya udah dibesarin belum? Udah seberapa banyak connect sama orang-orang di LinkedIn? Call chat tadi. Terus udah berapa banyak kenal sama rekruter-rekruter di bidang yang kamu pengenin gitu. Karena tadi sertifikasi penting, jadi untuk bisa dilihat, tapi terus di LinkedIn di post iya tapi udah connect belum sama mereka, mungkin itu yang bisa membantu gitu ya. Nanti bisa, mungkin bisa kita ngobrol lagi sama sama aku ataupun sama Halim, gimana kira-kira kita bisa benar-benar make sure gitu ada opportunity apa, gapnya apa, mungkin di CV-nya atau mungkin cara ngepost di LinkedIn-nya kayak gimana. Itu mungkin Mas Tangguh boleh banget untuk kita reach out tim Haltep lagi, nanti aku kasih beberapa suggestion ya sama Halim juga gitu. Jadi biasanya hal-hal itu aja, dan memang kita tadi seberapa siap dan pantas kita untuk hal-hal yang non teknis lain, kalau misalnya teknisnya udah lengkap gitu. Ntar kita ngobrolin lebih jauh, karena banyak orang yang jago sertifikasinya ada tapi belum ke reach out karena cara menyajikan skill yang saya punya gitu loh. Jadi emas tapi kadang cara ngebungkusnya masih pakai apa? Masih pakai uh, kertas biasa gitu atau hal yang biasa. Nah ini yang biasanya orang Indonesia pada umumnya gitu, nggak banyak um, apa, kita kan kenal apa ada budaya sungkan gitu, kayak masih malu-malu gitu loh. Padahal jago-jago Bu Linda. Kalau kita ngobrolin tuh wah canggih-canggih orang-orangnya. Tapi CV-nya nggak kelihatan gitu. Makanya susah juga jadi orang HR. Jadi kita harus imbang, makanya tadi aku bilang skill oke, ininya juga people skillnya atau komunikasinya juga oke. Kalau komunikasinya oke doang, terus tiba-tiba ketahuan kayak oh ternyata nggak bisa apa-apa ya, HR juga akan tahu lah, atau hiring manager juga akan tahu. Jadi harus lengkap gitu. Karena kita nggak pernah, jarang belajarin ini, ntar kita bisa banyak bahas ya, Mas Tangguh ya. Thank you udah join di Haltech dan juga bertanya. Mas Salim ada tambahan? Jadi saya nggak ada sih kalau tadi ngomongin soal apa company sharing partner. Balik lagi teman Mas Tangguh, Haltef tuh kita selalu gini kan, kondisi adalah kita punya hiring partner, tapi once mereka emang lagi buka lowongan kerjaan, kita akan propose talent kita gitu. Kan kita nggak bisa juga minta ke company-company itu, kita punya talent nih, diterima dong, kan nggak bisa ya. Jadi balik lagi kalau buat opreknya, lowongan kerjanya dari company-company terkait. Nanti kalau memang punya kebutuhan, kita akan coba supply talent kita kayak gitu. Yang Mas Ki bilang, mungkin nanti kita bisa riset Mas Tangguh lagi terkait buat preparation-nya kayak gitu sih. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari Mas Yogi. Kayaknya pertanyaannya udah dijawab semua ini ya. Atau ada yang ingin langsung bertanya? Pertanyaannya seru-seru Bu Linda, keren-keren nih hari ini siang-siang, tapi seru-seru ya, pertanyaannya banyak nih. Mantap memang orang-orang ini. Iya, bertanya Mantap ya teman-teman pertanyaannya ya. luar biasa nih. Student-studentnya Bu Linda banyak ya di sini. Iya, keren-keren emang. Ya, Alhamdulillah ada beberapa. Nah, ini bagus Siap, banget. siap. Soalnya, ayo ditanyakan saja. Siapa tahu nanti untuk lulus ini sangat, sangat mendukung ya, untuk pendukung ijazah sertifikat keahlian itu sangat berguna gitu. Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sama Mas Yogi atau Mas Abdul. Ya, untuk dari Haltep sendiri nih Mas Abdul, gimana caranya gitu untuk bisa mengikuti
sertifikat keahliannya itu seperti apa ya? Oke, cara buat ikut sertifikat keahlian, kita sebenarnya punya platform juga. Jadi platform LMS, teman-teman kalau nanti berkesempatan atau berkeinginan buat ikut yang dari HTF, kita punya platform pembelajarannya. Dari mulai belajar sampai ke certified, sampai ke bikin FGD buat sertifikasi persiapannya. Itu buat umum juga. Kita udah jalan kayaknya setahun ya. Jadi bakal ada kelas-kelas atau sertifikasi tertentu, kayak misalkan di marketing gitu. Kita belajar dari mulai basic sampai ke yang diujiin sama pengujinya kayak gitu sih. Tapi itu project based, jadi semua sertifikasi di Haltef itu dia project based ya. Jadi sekalian juga punya portofolio yang terstandar gitu, yang dipakai sama industri. Jadi nggak usah khawatir kalau, oh, saya ikut sertifikasi misalkan BNSP digital marketing, ternyata nggak dipakai, nggak mungkin. Karena kita selalu catch up sama standar-standar industri yang lagi existing gitu. Dan dia emang project based juga, jadi teman-teman nggak cuma belajar, terus punya sertifikasi, tapi juga punya portofolio plus networkingnya sih, kayak gitu. Nanti bakal ada di nih, ada di slide, kayaknya slide terakhir setelah Q&A itu ada 3 slide, 2 slide soal ini sih paling. Oke, jadi memang kita nanti bisa langsung ke hal tab aja gitu ya, Mas. Nanti di-share ya untuk caranya. Iya. Ini berarti nggak usah takut kalau emang nanti misalkan gagal, boleh bisa mengulang gitu, Mas Abdul. Oh iya, buat yang sertifikasi yang BNSP, kita bahkan ngegaranti teman-teman itu eh, tidak akan gagal. Sejauh ini yang gagal pun kita train ulang, cari tahu apa kenapa digagal. Dari sekian banyak case atau masalah yang dari pengujinya, apa yang teman-teman kira-kira fail. Itu yang bakal lebih dibahas kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau udah belajar, ujian gagal, udah enggak. Kita ujian, belajar ujian gagal ya belajar lagi, terus ujian lagi gitu. Dan itu for free ya. Jadi nggak bayar lagi tuh. Jadi kalau udah ujian misalnya bayar sekian, terus gagal, belajar lagi di Altef sama mentornya, ya itu udah nggak bayar lagi teman-teman. Jadi kita sampai segitunya gitu. Jadi make sure emang nggak cuman dapetin certificate-nya, tapi bisa juga nge-solve problems-nya. Wah, keren banget ya. Berarti dibimbing terus sampai berhasil gitu ya, Mas Abdul ya. Mantap di Haltep. Kalau sertifikat yang apa, yang lembaga lain kayaknya nggak ada kayak gitu ya. Kalau udah nggak lulus, ya udah gitu kan. Harus mengulang lagi, bayar lagi gitu. Dan kalau untuk biaya juga sangat terjangkau ya kalau di Haltep ini. Ini review jujur ya, karena saya udah ngeliat juga sih kalau yang lain-lain. Makanya dari mahasiswa-mahasiswa saya ini saya sarankan memang untuk terus mengikuti di Haltep ini gitu, supaya memang nanti di dunia kerjanya ya lulusan juga luarannya harus harus cepat bekerja. Dan memang sekarang dunia kerja kan memang melihat sertifikat keahlian gitu kan. Nah, ini memang semoga nanti UCIC bisa nih Mas Abdul, lulusnya bisa ada pendamping untuk apa, sertifikat keahlian untuk pendamping ijazah. Kayak keren banget nih ya hari ini ya kita sharingnya. Mungkin dari Mas Yogi ada lagi nggak tips Enggak Bu, saya tips? cuma mau setuju sama Ibu aja. Kenapa saya join lagi sama Haltef jadi part time gitu ya setelah berapa lama? Itu karena saya ngelihat visinya dari teman-teman Haltef pengajar dari Mas Salim juga gitu ya untuk ngedevelop orang gitu. Selama orangnya mau develop mau apa effort gitu, mau explore eh, nggak ada kata untuk kayak akan terus-terusan gagal lah ibaratnya gitu. Itu sih, dan itu nggak semua orang di dunia pendidikan, apalagi di dunia pendidikan IT punya kapasitas dan punya intensi yang sangat-sangat baik kayak gitu. Karena ngomongin pendidikan, mungkin ibu juga tenaga pengajar, nggak mudah kan untuk mengedevelop orang, harus punya passion di sana. Dan aku lihat ini di tim Health tuh sangat-sangat punya untuk bisa ngedevelop gitu. Jadi we got your back lah kalau kata Mas Salim tadi. Ya, keren banget pokoknya hal TP. Oke, masih ada waktu kah? Ini mungkin 20 menit lagi menuju jam 3. Ada yang masih ingin sharing, bertanya? Silakan mumpung ada kesempatan hari ini, ditanyakan saja. Di sini masih ada sekitar 84.000 audien kita.
Mangga. Oke, apa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Ada eh, penutup dari Mas Abdu atau Mas Yogi? Mas Abdul kali mau share yang Eh, bagian paling kita praktis. mau share yang setelah ke screen setelah Q&A ya. Jadi buat tadi teman-teman yang Oke. udah hmm, oh ini. Jadi tadi buat teman-teman yang udah bertanya gitu ya, dan pertanyaannya kira-kira oke gitu. Saya punya ide buat teman-teman itu free voucher class. Kalau tadi saya sempat mention soal Altif Academy, yap kita punya juga platform LMS-nya teman-teman. Itu ada kelas apa sertifikasi profesi gitu. Itu kita bakal kasih buat 3 penanya terbaik ya. Itu bakal Langsung dapat ditentuin sekarang atau gimana? apa? Sorry, nggak mati. Halo, halo. Abi? Langsung ditentuin sekarang atau gimana? Eh, Oke, ide dan terbaik sekarang itu. aja deh. Saya tadi dapat nama-namanya eh buat dapetin kelasnya ya. Jadi di kelasnya ada apa aja? Ada banyak sih sebenarnya. Ada website, digital marketing, Android gitu ya, data analytics gitu ya. Itu for free. Kalau beli 3,5 harganya. Tapi buat yang hari ini ikut webinar, saya kasih 0. Nanti bakal dapat semacam coupon code ke emailnya. Ini bakal di reach out sama tim Haltef buat nanya emailnya apa, buat kirim via email, buat buka akses kelasnya gitu. Yang pertama saya mau dari Thomas ya. Jadi salah satu dari 3 orang yang beruntung buat dapetin kelasnya Haltef dia. Haltef Academy tim pertama ada Thomas. Thomas satu. Yang pertama Thomas. Yang kedua dari CIC itu dari si apa Via ya. Dari Via yang kedua. Terus yang ketiga saya mau siapa lagi ya? Yang ketiga yang pertanyaannya kayaknya nggak ribet sih, yang pertanyaan kayaknya oke gitu ya. Aduh, wait. Yang ketiga, saya mau buat orang HTV lagi tuh, si Tangguh deh. Jadi biar Mas Tangguh punya eh, apa expertise yang kayaknya bisa bisa biasa lagi sih di kelas yang HTV Academy. Jadi itu paling buat 3 pemenang buat yang voucher kelasnya HTV Academy. Ada Mas Thomas, ada Via, sama si Tangguh ya. Itu paling. Nanti bakal di reach out sama tim Haltef terkait emailnya apa kayak gitu. Itu paling dari saya. Sisanya mungkin bisa ke Mas Yogi ya. Sorry, yang Lagi. kedua, sorry yang Hmm. kedua tuh ada yang tadi sempat nyinggung soal certification teman-teman. Jadi di depan teman-teman tuh ada semacam QR nih, itu buat dapat cut off eksklusif 10% kelasnya. Jadi misalkan kita punya sertifikasi marketing 1 juta gitu, teman-teman cukup bayar 900.000 kayak gitu. Itu udah sama certified plus belajarnya bareng sama tutorial HTF kayak gitu sih. Itu dari HTF itu. Jadi ada free voucher kelasnya sama tadi cut off 10% diskon buat yang kelas sertifikasi BNSP dari HTF. HTF punya banyak BNSP certification. Ini kalau di scan bakal muncul halaman sertifikasi BNSP-nya apa aja. Gitu sih. Paling itu dari saya. Yang terakhir dari Mas Yogi mungkin ada tambahan dari Iya. yang Sama tadi mungkin di sampingnya tadi kalau certification, kalau ada yang tertarik sama ebook terkait dengan karir, contoh-contoh praktis yang tadi aku sempat share juga sama Halim. Nanti kita akan launch jadi bentuknya pre-order. Boleh di scan aja. Special price 30.000 aja, tapi dijamin dapat sesuatu yang praktis gitu ya untuk benar-benar apa memantaskan diri lebih jauh lah dari sisi CV, interview dan juga tadi ya hard skill dan segala macam gitu. Ya, paling dari gue sih itu aja. Boleh linknya nanti itu udah dikasih tuh linknya. Paling sekian Bu dari aku dan Mas Abdu, Bu Linda, aku kembalikan ke moderator lagi.
Oke, baik. Terima kasih. Tadi yang untuk order semua nanti linknya udah ada di chat ya, di kolom chat. Dan nanti mungkin kalau ada yang masih perlu ditanyakan ada di grup WhatsApp, bisa nanti bertanya di situ. Selamat tadi yang 3 orang ya, udah dapat free voucher. Wah, keren, keren, keren. Baik banget nih Haltef nih, baik banget ya. Oke, tadi kita udah mendengarkan pemaparan dari dua speaker kita yang keren-keren nih, sharing tentang gimana di dunia karir, gimana pentingnya kita punya soft skill, hard skill, dan sampai gimana sih kalau kita tuh, kenapa kalau kita tuh harus didampingi dengan sertifikat kompetensi gitu ya. Bahkan tadi yang benar-benar pintar pun ya, yang bisa pun bisa tidak lulus tuh pada saat dites gitu. Padahal dia bisa. Nah, itu pentingnya kita apa ya, istilahnya mempatenkan keahlian kita gitu dengan sertifikat ini. Dan itu bisa dicoba di Haltep IT Learning ya. Banyak banget sertifikat yang disediakan di Haltep IT Learning. Bisa diakses nanti di websitenya ya, di Google. Apa alamatnya Pak? Haltep ini ya, haltep dot apa? .com. ID ya. Oh, .id. Haltef.id, yes. Haltep.id, oke. Bisa di search di Google, nanti langsung aja daftar di situ. Banyak trial kelasnya. Yang tadi dapat free, langsung aja daftar ya. Dan tadi tuh dijamin sampai lulus gitu. Untuk BNSP juga tetap di coaching ya sampai lulus. Nah, ini hari ini sangat berarti sekali. Jadi apa yang di-sharing kepada kita semua sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Mas Abdul Halim Bowo dan Mas Yogi Arif Putra. Terima kasih untuk Haltep, terima kasih untuk semua yang audiens yang sudah bergabung hingga sore ini ya di hari Minggu ini dengan baik. Jangan lupa absen, kemudian jangan lupa segera apa ya, persiapkan diri kita itu sejak dari sekarang gitu. Jadi nanti pada saat lulus atau sudah mau lulus tuh kita sudah siap di dunia karir, dunia kerja kita gitu dengan persiapan yang baik. Jadi mulai dari sekarang mempersiapkan semuanya. Mungkin akhir kata saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dari kata perbuatan. Saya akhiri untuk hari ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Bu Indah, Terima makasih kasih teman-teman semua, semuanya. makasih Mas Yogi. Makasih Mas.